Ketika Guluan melihat bahwa Ye Xuan benar-benar mampu mengendalikan perbendaharaan Dewa Pedang, keserakahan langsung terpancar di matanya. Dia melirik Tan Taiking dengan dingin dan berkata dengan nada menghina, "Aku tidak punya waktu untuk peduli padamu. Aku akan berurusan denganmu setelah aku mendapatkan kembali warisan garis keturunan Dewa Pedang." Setelah selesai berbicara, dia menghunus pedang Mingluan, mengarahkannya ke Ye Xuan, dan berkata dengan suara dingin, "Serahkan warisan pemegang pedang, kalau tidak, mati. Anda harus bisa mendapatkannya." Ye Xuan membuat gerakan pedang dan mengangkat tangannya, dan pedang terbang keluar dari rumah harta karun Dewa Pedang. Ribuan pedang terbang melesat di langit, membentuk semburan pedang terbang, bagaikan galaksi yang cemerlang, jatuh ke arah burung phoenix yang kesepian. Semua elf yang hadir melihat pemandangan luar biasa ini dan menunjukkan ekspresi takjub. Guluan memfokuskan matanya dan mengayunkan pedangnya untuk memotong derasnya pedang terbang. Ding, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Titik titik titik, titik titik titik. Guluan masih bisa menahan beberapa lusin pedang terbang pertama, tetapi ketika jumlahnya mencapai 100 atau 1000, dia hanya bisa terbang mundur sambil berteriak frustrasi. Ye Xuan membuat gerakan pedang dengan jarinya dan menunjuk ke suatu arah. Aliran pedang terbang menyapu dan menjatuhkannya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua pedang terbang kembali ke rumah harta karun Dewa Pedang. Tiba-tiba, semua roh yang hadir berseru, "Itu adalah pedang yang tersembunyi di perbendaharaan Dewa Pedang." Dia dapat mengendalikan pedang yang tersembunyi di perbendaharaan Dewa Pedang. Apa yang terjadi? Mengapa dia mengembalikan pedang terbang itu ke gudang harta karun Dewa Pedang? Senzang, pendeta Ibel Surgawi dan salah satu dari 7 pendeta Dewan Dewa Setengah, menyadari ada yang tidak beres dan segera keluar untuk berkata kepada Ming Huang, "Pertarungan memperebutkan harta karun Dewa Pedang telah berakhir. Harta karun Dewa Pedang harus disegel." Menurut aturan yang awalnya ditetapkan oleh Dewan Demigod, setelah kompetisi memperebutkan harta karun di perbendaharaan Dewa Pedang berakhir, perbendaharaan Dewa Pedang harus disegel bersama dengan Danau Tianshui. Ming Huang mengangguk setuju. Senzang memimpin, dan 7 pendeta datang di depan Ye Xuan dan yang lainnya, berkata, "Pertemuan seni bela diri telah berakhir, kalian harus segera meninggalkan area Danau Tianshui. Dewan Demigod sekarang akan menyegel perbendaharaan Dewa Pedang." Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu seperti itu." Mata Senzang berkilat dingin, dan dia berteriak, "Jika aku menyuruhmu pergi, keluarlah sekarang. Jika tidak, aku akan membasmimu di sini juga." "Sudah kubilang, tidak perlu. Karena rumah harta karun Dewa Pedang sudah menjadi milikku." Ye Xuan menatap ke-7 pendeta itu sambil tersenyum. Senzang khawatir sesuatu akan terjadi, jadi dia mengeluarkan senjata ajaib dan bersiap untuk segera menutup rumah harta karun Dewa Pedang. Ye Xuan tersenyum tipis, mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan perbendaharaan Dewa Pedang perlahan menghilang ke dalam kehampaan dan lenyap sepenuhnya. Hilangnya harta karun Dewa Pedang secara tiba-tiba membuat semua elf yang hadir menjadi heboh. Apa? Rumah harta karun Dewa Pedang sudah hilang? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Rumah harta karun Dewa Pedang telah diambil oleh manusia itu. Dia benar-benar mengambil seluruh rumah harta karun itu. Senzang terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa seluruh rumah harta karun Dewa Pedang akan jatuh ke tangan Ye Xuan. Dia memegang harta karun formasi di tangannya, tetapi rumah harta karun Dewa Pedang telah menghilang ke dalam kehampaan dan tidak dapat disegel sama sekali. Tatapan mata kejam di mata Senzang menjadi lebih kuat, dan dia menoleh untuk menunjukkan wajahnya kepada Raja-Raja Ibel dari negeri Tianyao kuno. Raja Ibel Fatian segera mengangkat tangannya dan menunjuk sambil berteriak, "Kepung dia!" Puluhan ribu setan surgawi meraung dan menyerbu, mengelilingi Ye Xuan. Masing-masing dari mereka memegang senjata ajaib di tangan mereka, dengan ekspresi yang sangat ganas. Senzang berkata dengan dingin, "Lepaskan rumah harta karun Dewa Pedang, atau kau akan mati di sini." Ye Xuan melirik ke 6 pendeta Dewan Demigod lainnya dan mencibir, "Apakah ini yang disebut Dewan Demigod sebagai menjaga perdamaian di Kyushu?" Setelah mengatakan ini, Ye Xuan akhirnya menatap Ming Huang dan berkata dengan nada bercanda, "Begitukah? Pendeta manusia yang selalu bersikap adil." Ming Huang tampak tidak senang. Niat awal pendeta tinggi pertama Dewan Demigod mendirikan Dewan Demigod adalah agar para roh di Kyushu dapat hidup berdampingan secara damai, dan Dewan Demigod selalu berpegang pada tujuan ini. Setidaknya di Holy Star City, hukum yang melarang pembasmian tetap dipertahankan. Sebagai pendeta manusia di Dewan Demigod, Ming Huang selalu mematuhi aturan besi ini. Dia menoleh untuk melihat Senzang dan berkata dengan suara yang dalam, "Senzang, apakah kamu ingin menentang keinginan pendeta tinggi pertama Dewan Demigod?" Senzang menyeringai dan berkata, "Konferensi bela diri Sensan adalah keputusan bersama Dewan Demigod. Kalian juga setuju untuk menutup perbendaharaan Dewa Pedang setelah konferensi bela diri. Aku hanya mengikuti aturan sekarang. Siapapun yang menghalangiku akan mati."
Kau, wajah Ming Huang berubah marah dan dia menghadapi Shen Zhang dengan ganas. Di seluruh danau Tianshui, puluhan ribu setan surgawi mengelilingi Ye Xuan, dengan pedang terhunus, siap bertarung kapan saja. Sesosok sosok melintas di tengah pengepungan, memberi hormat di samping Ye Xuan, dan berbisik Tuan Muda, Jenderal berkata bahwa jika Anda ingin bertarung, bertarung saja, dan jika Anda butuh bantuan, teriak saja. Ye Xuan melihat sekeliling dan melihat setan-setan surgawi yang ganas di mana-mana. Namun, pada saat ini dan dalam pemandangan ini, setan-setan surgawi ini, termasuk Raja Ibel Fatian, tampak lemah seperti semut. Namun dia tidak menunjukkan rasa takut, dan tersenyum tipis. Kita tidak butuh bantuan untuk mengalahkan ayam dan guk-guk ini. Raja Ibel Fatian berteriak dengan marah, basmi dia untukku. Puluhan ribu Ibel surgawi meraung serempak, suara mereka mengguncang langit. Momentum mereka sangat kuat, dan mereka siap untuk maju dan mencabik-cabik Ye Xuan. Ye Xuan mengangkat tangannya dan berkata, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Raja Ibel Fatian mendengus dingin, ingin meninggalkan kata terakhir. Tentu, aku akan memberimu kesempatan. Kau terlalu banyak berpikir, kurasa tidak cukup hanya membasmimu. Aku harus menghancurkanmu. Saat Ye Xuan berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya. Dengan suara bang yang keras, bintang energi sejati pertama di lautan Qi-nya terbuka, dan energi sejati yang tak tertandingi meledak. Wah, gelombang kejut pada tingkat jiwa menyebar. Tingkat kultivasi Ye Xuan langsung naik dari alam martial Sein tingkat kelima ke tingkat keenam. Energi sejati yang ganas belum berhenti, dan Ye Xuan segera membuka segel bintang energi sejati kedua. Wah, ledakan keras lainnya terjadi pada tingkat jiwa. Tingkat kultivasinya kembali meningkat dan memasuki alam martial Sein tingkat ketujuh. Terobosan berturut-turut ke dalam dua alam membuat semua elf yang hadir tampak tercengang. Apa yang terjadi padanya? Mengapa tingkat kultivasinya tiba-tiba meningkat? Sebelum mereka bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, Ye Xuan lalu membuka segel bintang esensi sejati ketiga. Wah, getaran pada tingkat jiwa kembali melanda. Tingkat kultivasi Ye Xuan langsung menembus ke tingkat ke-8 alam bela diri suci. Semua elf yang hadir membelalakan mata mereka dengan ekspresi tidak percaya. Namun, guncangan tidak berhenti di situ saja. Ye Xuan tidak berniat berhenti dan segera meledakkan bintang energi sejati keempat. Wah, tingkat kultivasinya meningkat lagi, mencapai tingkat ke-9 alam bela diri suci. Ye Xuan memutuskan untuk mengerahkan segenap kemampuannya dan terus meledak. Wah, bintang esensi sejati kelima telah terbuka, dan esensi sejati yang tak tertandingi kekuatannya langsung mendorong kultivasi Ye Xuan ke puncak tingkat ke-9 alam bela diri suci. Kelima bintang esensi sejati telah dibuka segelnya. Namun, Ye Xuan tidak berniat berhenti. Masih ada 3 bintang hampa di lautan Qi-nya, jadi dia terus membukanya. Wah, gelombang kehampaan menyapu langit dan bumi, dan energi kehampaan yang luar biasa dahsyat mulai menyerang penghalang besar alam dewa bela diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Xuan membuka segel ketiga bintang hampa dalam satu tarikan napas. Energi hampa yang kuat dan luas terus-menerus memengaruhi penghalang alam dewa bela diri, dan benar-benar menembus setengah dari penghalang alam dewa bela diri yang menjebak banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Saint Lord. Para elf yang hadir merasakan fluktuasi spiritual yang sangat mengerikan dan sudah membuka mulut mereka karena terkejut. Wajah Raja Ibel Fatian bahkan lebih suram. Dia tidak pernah menyangka akan ada semut manusia yang menerobos di depannya, dan dalam sekejap dia menerobos 4 level dan melangkah ke puncak level ke-9 dari alam martial Sein. Oke, peningkatan sudah selesai, Anda bisa memulai. Ye Xuan membuka semua bintang energi sejatinya dan menerobos ke tingkat ke-9 alam bela diri suci. Kemudian dia mengaitkan jarinya ke Raja-Raja Ibel dari negara Ibel kuno dan tersenyum dengan tenang. Fluktuasi jiwa yang disebabkan oleh 8 guncangan bintang esensi sejati yang berturut-turut mengejutkan semua Ibel surgawi yang hadir. Para tetua dan murid dari semua tempat suci utama ternganga karena terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada orang yang dapat menembus level kultivasi mereka semudah makan dan minum air. Dengan bas, mereka menembus satu level, dan dengan bas, mereka menembus level lainnya. Ini luar biasa. Melewati level keempat dalam sekejap mata adalah pertama kalinya saya melihat ini. Aku juga. Ketika murid utama sekte kita berada di alam bela diri spiritual, dia berhasil menembus 2 alam dalam 1 hari dan disebut sebagai seorang jenius yang tak tertandingi di dunia oleh guru sekte. Bagaimana dia bisa menembus 4 alam sekaligus? Di antara klan Ibel surgawi, beberapa juga menunjukkan ekspresi panik. Raja Ibel Muho berbisik di telinga Raja Ibel Fatian, semut manusia ini tidak bisa dibiarkan hidup. Melihat kecepatannya saat bangkit, dia bahkan lebih mengerikan daripada Qin Tai A saat itu. Jika umat manusia menghasilkan Qin Tai A lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana.
Raja Ibel Fatian memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. 300 tahun yang lalu, dia adalah orang yang tiba-tiba muncul di dunia, tetapi dia bertemu dengan lawan yang lebih mengerikan yang mengalahkannya. Meskipun Qintaya sudah sangat menakutkan saat itu, Raja Ibel Fatian setidaknya menukar luka dengan luka, dan juga mencegah Qintaya mencapai puncak seni bela diri, dan mereka saling berhadapan di Provinsi Longyuan selama 300 tahun. Sekarang, seorang pemuda perkasa telah muncul di antara umat manusia, yang kebangkitannya bahkan lebih cepat dan lebih menakjubkan daripada Qintaya. Pada tingkat ini, tidak perlu menunggu selama puluhan tahun. Dalam 10 tahun, bocah manusia ini akan tumbuh menjadi tak terkalahkan. Saat kedua Raja Ibel Surgawi berdiskusi, kepanikan mulai muncul di antara kelompok Ibel Surgawi. Ras manusia ini terlalu menakutkan. Apakah kita benar-benar ingin mengepungnya? Dia akan membasmi kita. Raja Ibel Fatian berbalik dan menamparkan Ibel yang berbicara itu, sambil mengumpat, dasar sampah. Memangnya kenapa kalau dia terus-menerus menerobos? Tidak peduli berapa kali dia menerobos, dia hanyalah seekor semut di tingkat ke-9 alam bela diri suci. Kita, klan Ibel Surgawi, secara alami kuat. Dengan jumlah kita yang puluhan ribu, tidak bisakah kita menghancurkannya sampai mati? Benar sekali. Jangan takut dengan penampilannya yang sok. Apa gunanya menerobos 4 level? Tidak peduli berapa banyak terobosan yang kau buat, kau tetaplah seorang martial saint. Hanya perlu satu jentikan jari untuk menghancurkannya sampai mati. Setan surgawi segera bergema. Hancurkan dia sampai mati. Hancurkan dia sampai mati. Puluhan ribu setan surgawi segera mengeluarkan raungan ganas dan mulai mempersempit pengepungan, bersiap untuk menyerbu maju dan mencabik-cabik Ye Xuan. Ekspresi Tan Taiking dan Li Yan menjadi serius. Mereka berdiri di sisi kiri dan kanan Ye Xuan, siap bertarung kapan saja. Ye Xuan berkata dengan tenang, kalian pergilah dulu. Aku bisa mengurusnya sendiri. Li Yan berkata dengan tak berdaya, aku tidak bisa pergi meskipun aku ingin pergi, ayo kita berjuang bersama. Ye Xuan menatap Tan Taiking dan berkata, kamu seharusnya bisa bergegas keluar. Tan Taiking berkata dengan dingin, aku melindungi warisan pemegang pedang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Melihatnya mengatakan ini, Ye Xuan tidak mengatakan apapun lagi. Puluhan ribu Raja Ibel Langit semakin mendekat, dan tampaknya perang akan segera pecah. Ming Huang melangkah maju dan menghalangi para bangsawan dari negeri Ibel Surgawi kuno, yang dipimpin oleh Raja Ibel Fatian, dan berkata dengan suara yang dalam, Raja Ibel Fatian, apakah kau ingin melanggar keputusan Dewan Demigodku? Kalau begitu, lihatlah dengan jelas apakah aku berani atau tidak. Fatian Yaowang tersenyum dingin padanya, mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu memerintahkan dengan keras, silakan, basmi dia untukku. Membasmi. Puluhan ribu setan surgawi meraung serentak dan menerkam Ye Xuan dan 2 orang lainnya. Di sebelah timur Danau Tianshui, sekelompok sekte suci umat manusia mulai berdebat sengit. Beberapa sekte suci utama, yang dipimpin oleh sekte Tianjian, berharap untuk bergabung untuk melawan kerajaan kuno Tianyao dan menyelamatkan Ye Xuan dan 2 lainnya. Klan Setan Langit begitu sombong dan terang-terangan menentang aturan yang ditetapkan oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Apakah kalian semua berencana untuk duduk diam dan menonton? Tetua Sekte Tianjian Li Guixuan dan Ren Zhongmi bertanya dengan penuh semangat. Ye Xuan dan Li Yan sama-sama dari Sekte Tianjian milikmu. Tentu saja kau ingin menyelamatkan mereka, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kami. Terlebih lagi, negara Tianyao kuno telah mengirim puluhan ribu Tianyao. Jika kita ikut serta dalam pertempuran, itu berarti pertempuran itu akan berubah menjadi pertempuran berdarah dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Tidak akan ada manfaatnya bagi kita untuk mengambil tindakan, tetapi kita hanya akan mati sia-sia. Seorang tetua dari sekte berukuran sedang keberatan. Lihatlah betapa tidak punya nyali kalian. Ren Zhongmi sangat marah dan menunjuk hidung lawannya sambil mengumpat. Li Guixuan sedikit tenang, menoleh ke Namong Pingsu, dan berkata, Tuan Namong, bagaimana menurutmu? Namong Pingsu adalah pemimpin aliansi tanah suci utama umat manusia. Setelah berpikir lama, dia berkata 2 bulan lalu, ketika kami memutuskan untuk bersatu, kami mengatakan bahwa kami akan melawan klan Ibel Surgawi bersama-sama. Sekarang klan Ibel Surgawi ingin mengambil tindakan, kami tentu tidak bisa mundur. Tentu saja, kami tidak perlu bertarung sampai mati, kami hanya perlu menyelamatkan orang-orang. Benar sekali, selamatkan orang-orang itu. Kita tidak bisa membiarkan klan Setan Langit bersikap begitu sombong. Seseorang langsung setuju. Akibatnya, para tetua dan murid sekte suci utama umat manusia mengorbankan senjata berharga mereka dan bersiap untuk melancarkan serangan terhadap Ibel Surgawi. Tepat pada saat ini, seorang kasim dari keluarga kerajaan Zhou Agung muncul di hadapan Tuan Suci yang dipimpin oleh Namong Pingsu dan bertanya dengan nada muram, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, untuk menyelamatkan orang.
Kasim Kerajaan tersenyum dingin dan berkata, siapa yang ingin kau selamatkan? Aku peringatkan kau, jika tindakanmu memancing perang antara kedua negara, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Apa maksudmu? Ren Zhongmi memiliki temperamen yang buruk. Lian adalah murid langsungnya, jadi dia ingin menyelamatkannya. Apa maksudmu? Kasim Kerajaan tersenyum sinis dan mengangkat tangannya untuk memberi perintah, seseorang kemarilah. Begitu kata-kata itu terucap, satu tim pengawal istana bergegas keluar dan menghadang kerumunan. Kasim Kerajaan melanjutkan, Yang Mulia Pangeran Keempat telah memerintahkan bahwa siapapun yang berani memulai perang antara kedua negara akan dihukum mati. Kau, Ren Zhongmi langsung geram dan ingin bergegas maju serta memukul kepala Kasim Guk-Guk itu. Li Guixuan segera menghentikannya dan berbisik, jangan impulsif, jangan impulsif. Sekte-sekte kecil dan menengah yang hadir awalnya bersedia untuk bergabung dengan tanah-tanah suci agung dan sekte-sekte besar dalam pertempuran dengan klan Ibel Surgawi, tetapi sekarang dinasti Zhou Agung telah turun tangan untuk menghentikan mereka. Sekte-sekte kecil dan menengah ini, yang awalnya agak ragu-ragu, telah berubah pikiran dan mengundurkan diri satu demi satu karena dinasti Zhou Agung telah berbicara, kami tidak akan berpartisipasi. Moral rakyat yang awalnya bersatu dalam usaha mereka, tiba-tiba anjlok saat Kasim Kerajaan ini menghentikan mereka. Karena semakin banyak orang yang mundur, semakin banyak pula orang yang mengikutinya. Pada akhirnya, kebanyakan orang memilih untuk mundur. Selain itu, dengan adanya halangan dari pengawal kekaisaran, sebagian besar sekte yang tersisa tidak mau bermusuhan dengan dinasti manusia, jadi mereka harus menyerah. Pada akhirnya, hanya beberapa tetua sekte Tianjian yang tersisa melompat-lompat dan mengumpat. Meskipun sebagian besar sekte memilih untuk mundur, beberapa orang di kerumunan berbisik, Pangeran Keempat dinasti Zhou Agung ini benar-benar kejam. Dia ingin menggunakan pedang klan Ibel Surgawi untuk membasmi putra dari Istana Jenderal Dewa. Memang cukup kejam, tapi tidak mengherankan jika dipikirkan dengan saksama. Ye Xuan mengalahkan Jun Tianwen di hadapan begitu banyak tempat suci dan sekte di benua Jiushu. Kurasa Jun Tianwen ingin menyiksa Ye Xuan 10.000 kali. Jika kau tidak pergi, kami akan pergi sendiri. Murid-murid sekte Tianjian, dengarkan perintahku, cabut pedang kalian dan ikuti aku. Ren Zhongmi berteriak, menghunus pedangnya dan bergegas menuju pengepungan klan Tianyao. Puluhan tetua dan pengikut sekte Tianjian mengikutinya, mengendarai sinar cahaya mereka untuk terbang maju. Akan tetapi, sekitar selusin sinar cahaya itu terlalu lemah di hadapan puluhan ribu setan surgawi di depan, bagaikan kunang-kunang yang menuju kematian. Ada juga orang-orang dari tempat-tempat suci utama umat manusia yang mengepalkan tangan mereka dan ingin mengikuti, tetapi para penjaga kekaisaran tentara Yulin menghentikan mereka. Mereka hanya bisa menatap dengan marah ke arah burung Phoenix terbang di langit dan mengutuk, tidak tahu malu dan tercela. Ren Zhongmi, Li Guixuan dan para tetua serta murid-murid sekte Tianjian lainnya mengendalikan lampu pelarian mereka dan bergegas menuju kelompok setan surgawi. Namun, sebelum mereka memasuki lingkaran pertempuran, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dikelilingi oleh setan-setan surgawi. Raja Ibel Fatian berteriak dengan marah basmi. Hancurkan dia. Mengaum, puluhan ribu setan surgawi meraung serentak dan menerkam Ye Xuan dan dua orang lainnya, bagaikan banjir besar, dengan kekuatan yang mengerikan. Lian dan Tan Taiking mengertakkan gigi dan bersiap untuk bertarung. Ketika Raja Ibel Fatian melihat puluhan ribu Ibel menyerbu ke arah Ye Xuan seperti air pasang, dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa membasmi Ye Xuan, duri dalam dagingnya, dan senyum muram perlahan muncul di wajahnya. Aku ingin tahu apakah kamu bisa bertahan kali ini. Hahaha. Tepat pada saat ini, kau begitu bersemangat meskipun kau akan mati. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan senjata kekaisaran Dewa Pedang. Kau seharusnya bisa mati dengan tenang setelah melihat ini. Ye Xuan berkata sambil mengangkat tangannya dan bayangan hitam besar muncul di belakangnya. Itu adalah rumah harta Dewa Pedang. Harta karun Dewa Pedang sebesar gunung dan tidak muncul secara utuh. Sebaliknya, muncul bayangan yang menghalangi langit dan matahari. Begitu perbendaharaan Dewa Pedang muncul, pedang-pedang terbang segera mengalir keluar dari perbendaharaan itu satu demi satu, membentuk semburan ribuan pedang terbang, melintasi langit dan menembaki sekelompok setan surgawi. Saat berikutnya, teriakan terdengar dari sekelompok setan surgawi. Satu demi satu, setan-setan surgawi dipotong-potong menjadi potongan-potongan daging dan darah lalu jatuh dari langit menjadi debu. Puluhan ribu pedang terbang mendatangkan malapetaka di antara para Ibel surgawi, menciptakan kabut darah yang memenuhi langit, dan seluruh langit tiba-tiba menjadi rumah pembantaian Sura. Para setan surgawi itu ingin melawan, namun menghadapi prajurit kekaisaran yang ditinggalkan Dewa Pedang, mereka tidak berdaya melawan mereka. Pedang terbang ini bukan pedang terbang biasa. Pedang ini mengandung kekuatan senjata kekaisaran. Dengan puluhan ribu pedang terbang yang saling membasmi, tidak ada Ibel surgawi yang dapat melawan.
Ah, ah, ah. Teriakan-teriakan terdengar, membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Hujan pedang terbang menyerbu ke arah jari Yesuan, membasmi banyak kepala dan menyebabkan darah dan daging memenuhi udara. Di panggung Raja Ibel, semua bangsawan kelas atas kerajaan Ibel surgawi kuno, termasuk Pangeran Kuilong, menunjukkan ekspresi ngeri. Wajah Raja Ibel Fatian tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak percaya bahwa ini benar. Ada puluhan ribu orang kuat di negara kuno Tianyao, dan kekuatan tempur terendah juga berada di level martial honor. Kekuatan sekuat itu, jika ditempatkan di dinasti manapun di Kyushu, akan mampu membantai kota-kota dan menghancurkan negara. Akan tetapi, sekelompok setan surgawi yang sekuat itu diubah menjadi kabut berdarah hanya oleh satu orang, tanpa ada yang mampu melawan sama sekali. Setan surgawi yang beruntung selamat dari hujan pedang terbang menjadi ketakutan, berbalik, dan lari sambil melolong. Yesuan tidak membiarkan satu pun dari mereka pergi. Dia mengepalkan tinjunya tiba-tiba, dan puluhan ribu pedang terbang melesat keluar seperti hujan, membasmi semua ibel surgawi tanpa menyisakan satu pun. Dalam kabut darah, aliran energi spiritual berkumpul menuju Yesuan dan dengan cepat disempurnakan menjadi esensi sejati murni, mengalir ke lautan ki di dantiannya. Kultivasi Yesuan telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam bela diri suci. Tidak mudah untuk menembus penghalang besar alam dewa bela diri, jadi semua esensi sejati yang diperoleh dari pemurnian digunakan untuk memadatkan bintang esensi sejati. Energi spiritual yang dimiliki oleh ibel-ibel surgawi ini tidak cukup bagi Yesuan untuk memurnikannya menjadi esensi sejati sekarang. Namun, sejumlah besar esensi sejati murni yang dimurnikan dari energi jiwa puluhan ribu ibel surgawi bagaikan aliran esensi sejati yang mengalir ke Laut Ki Dantian. Bahkan Laut Ki 100 kali lipat akan terisi dalam sekejap mata. Yesuan memadatkan bintang energi sejati di tempat, 1, 2, 3. Li Guixuan dan Ren Zhongmi, bersama dengan murid-murid Sekte Tianjian, bergegas setengah jalan ketika mereka melihat pemandangan ini. Sejauh yang bisa mereka lihat, tidak ada apa-apa selain kabut darah di seluruh langit. Satu persatu, setan surgawi itu meledak, dan kepala mereka jatuh dari langit ke tanah. Jutaan roh yang hadir langsung ketakutan dan berteriak, bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia benar-benar bisa mengendalikan begitu banyak pedang terbang. Ini mengerikan. Ada puluhan ribu setan surgawi, dan mereka dibantai seperti nangui dan domba. Puluhan ribu ibel surgawi, semuanya mati begitu saja. Ini terlalu mengerikan. Seseorang menunjuk bayangan perbendaharaan Dewa Pedang dan berseru, bukankah itu perbendaharaan Dewa Pedang? Dia bisa mengendalikan perbendaharaan Dewa Pedang. Pedang-pedang terbang ini terbang keluar dari perbendaharaan Dewa Pedang. Seorang tetua dari Baiyu Jing, salah satu dari 10 tanah suci, terkejut ketika melihat kekuatan harta karun Dewa Pedang. Ia berkata dalam hati, mungkinkah legenda yang diwariskan di tanah suci itu benar, dan harta karun Dewa Pedang adalah senjata Kaisar Dewa Pedang Xuan Lige. Pada zaman dahulu kala, Dewa Pedang Xuan Lige pernah memusnahkan banyak anggota kuat klan setan langit dalam satu pertempuran dan mengusir klan setan langit ke ujung barat. Oleh karena itu, klan setan langit selalu menganggap Kaisar Dewa Qing Qiao dan Dewa Pedang Xuan Lige sebagai dua musuh terkuat di zaman kuno dan prasejarah. Oleh karena itu, klan Tian Yao sangat akrab dengan Dewa Pedang Xuan Lige. Berbagai legenda tentang Dewa Pedang Xuan Lige beredar di antara klan Tian Yao. Legenda tentang prajurit Kaisar Dewa Pedang juga beredar di antara para bangsawan kelas atas di negara Tian Yao kuno. Raja Ibel Fatian berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi tidak senang, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin rumah harta karun Dewa Pedang berisi senjata kekaisaran? Jika rumah harta karun Dewa Pedang berisi senjata kekaisaran, mengapa keturunan Dewa Pedang tidak menggunakan senjata kekaisaran 7.000 tahun yang lalu untuk membasmi semua roh yang mencoba mencuri pedang tersembunyi? Raja Ibel Muhou mengingatkannya, kau lupa bahwa rumah harta karun Dewa Pedang menyegel keberadaan yang sangat mengerikan. Mungkin keturunan Dewa Pedang perlu menekan keberadaan yang mengerikan itu dan tidak memiliki energi cadangan untuk melawan musuh. Wajah Raja Ibel Fatian berubah drastis, dan dia segera terbang kembali ke panggung Raja Ibel dan berteriak kepada Pangeran Kuilong, kita tidak bisa membiarkan semut ini hidup, kita harus membasminya. Kita harus membasminya. Jika kita membiarkannya hidup, klan Ibel Surgawi akan berada dalam bahaya kehancuran. Pangeran Kuilong berkata dengan acuh tak acuh, kau terlalu banyak berpikir, Raja Ibel Fatian. Seberapa kuat klan Ibel Surgawi kita? Bisakah semut kecil seperti dia menghancurkan kita? Konyol. Raja Ibel Fatian mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah Pangeran Kuilong, mengangkatnya, dan berteriak, kirim semua Ibel kepadaku segera dan basmi Yesuan. Pangeran Kuilong menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya dan mendengus dingin, siapa kamu? Apakah kamu layak memberiku perintah? Ada rasa dingin di mata Raja Ibel Fatian, dan dia benar-benar ingin menghancurkan pangeran yang tidak berguna itu sampai mati.
Raja Ibel Muhou segera maju untuk menenangkan suasana yang mulia. Saya rasa Anda juga ingin membasmi Ye Xuan, semut rendahan ini, kan? Pangeran Kuilong menepis tangan Raja Ibel Fatian, merapikan pakaiannya, dan berkata dengan arogan, lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Pada akhirnya, kamu harus bergantung pada departemen pemanggil dewa milikku. Sampaikan perintahku, semua Ibel pemanggil dewa harus disingkirkan, dan bawakan aku kepala Ye Xuan. 9 ruang batu yang tersisa di panggung Raja Ibel semuanya terbuka. 9 tubuh Ibel meraung pada saat yang sama, terbang keluar dari panggung Raja Ibel dengan suara bang, dan bergegas ke lingkaran pertempuran. 9 tubuh Ibel terbang keluar dari platform Raja Ibel, mengendalikan 9 sinar cahaya dan menghantam pusat danau Tianshui seperti meteor. Aura yang amat mengerikan menyebar, seakan-akan setan dari neraka telah turun ke dunia, dan tekanan yang mengerikan menekan ke bawah seakan-akan langit runtuh dan bumi retak. Lihat, klan Ibel Langit telah mengirim sekelompok Ibel lagi, dan 9 di antaranya sekaligus. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Klan Setan Langit bahkan telah mengirimkan tubuh setan yang turun. Apakah mereka benar-benar akan bertarung sungguhan? Legenda mengatakan bahwa tubuh setan yang turun sangat mengerikan. Jika 9 dari mereka muncul pada saat yang sama, mereka cukup untuk menghancurkan pasukan. Pangeran Kuilong berdiri di depan panggung Raja Ibel, melihat ke arah tengah danau Tianshui, melihat sosok yang sedang membantai Ibel Langit dengan gila-gilaan, matanya memancarkan kebencian, dan mendengus Ye Xuan, aku akan mengirimkan 9 tubuh Ibel dari Departemen Turunan Dewa. Aku rasa kau tidak akan bisa selamat kali ini. Pusat Danau Tianshui. Lian meninju setan surgawi yang putus asa yang menyerbu ke arahnya, dan berbalik untuk berteriak pada Ye Xuan, tubuh setan turun. 9 dari mereka, hati-hati. Ye Xuan menatap 9 sinar cahaya yang terbang di langit, senyum terpancar di matanya, dan dia berkata, sebulan yang lalu, ketika aku masih menjadi santo bela diri tingkat pertama, aku membasmi tubuh Ibel yang turun. Sekarang, jangankan 9, bahkan jika ada 9.000 atau 90.000, aku akan membasmi mereka semua. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan melepaskan niat pedangnya dan mengangkat tangannya untuk membuat gerakan pedang. Puluhan ribu pedang terbang keluar dari rumah perbendaharaan Dewa Pedang, membentuk 9 semburan pedang terbang, menuju ke arah 9 tubuh Ibel. Setan yang terbang di depan adalah setan surgawi kekar dengan tubuh berotot dan keratin sekeras baja tumbuh di permukaan tubuhnya. Dia tidak menghindar atau menghindar, melainkan meraung dan menyerbu ke arah semburan pertama pedang terbang. Wah, hujan pedang terbang itu menembus, menghancurkan tubuh Ibel itu hingga berkeping-keping dengan suara dentuman yang keras. Melihat hal itu, tubuh Ibel kedua mengayunkan tombaknya dan menikam derasnya pedang terbang. Wah, hujan pedang terbang menyerbu, menghancurkan tubuh Ibel kedua, termasuk tombaknya, menjadi bubuk. Tubuh Ibel yang tersisa menyadari ada yang tidak beres dan segera mengendalikan lampu pelarian mereka untuk menghindar ke kiri dan ke kanan guna menghindari gempuran pedang terbang dan terus menyelam menuju Danau Tianshui. 9 pedang terbang membentuk lengkungan sempurna di langit dan terus mengejar 7 tubuh Ibel yang tersisa. Kecepatannya semakin cepat, dan mereka berada di belakang mereka dalam sekejap mata. 7 tubuh Ibel itu berupaya sekuat tenaga untuk menghindar, berayun ke kiri dan ke kanan serta mengubah arah. Akan tetapi, kecepatan semburan pedang terbang itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka hindari sama sekali, saat Ye Xuan melepaskan teknik pedang keduanya. 9 pedang terbang meledak dengan suara pedang yang keras dan menembus 7 tubuh Ibel satu demi satu. 7 tubuh Ibel yang hancur jatuh dari langit dan menghantam Danau Tianshui. Tidak ada yang tersisa kecuali 7 percikan ombak. Ketika 9 tubuh Ibel itu semuanya terbasmi dan jatuh ke Danau Tianshui, semua orang kuat yang hadir terkejut. Apakah itu tubuh dewa yang jatuh? Mengapa begitu lemah? Beberapa orang bahkan menduga bahwa apa yang mereka lihat adalah tubuh palsu dewa yang jatuh. Itu tidak mungkin palsu, kan? Itu tidak mungkin palsu. Ketika tubuh pertama dewa yang turun diledakkan oleh pedang terbang, kekuatan yang dilepaskannya pasti berada pada level dewa bela diri. Terlalu kuat, pedang terbang itu pasti senjata kekaisaran yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang. Para tetua dan murid dari tempat-tempat suci utama menoleh untuk melihat burung phoenix terbang di langit dan berbisik, ini memalukan. Pangeran keempat dari dinasti Zhou Agung tidak mengirim pasukan untuk berperang, dan dia juga menghentikan kita untuk mengambil tindakan. Dia ingin meminjam pedang Ibel Langit untuk membasmi orang-orang yang dibencinya. Sekarang dia telah membasmi puluhan ribu Ibel Langit dan memusnahkan 9 tubuh Ibel besar. Pertunjukan ini menarik. Benar sekali. Kudengar mereka dulunya adalah sesama murid. Alih-alih membantu sesama murid yang sedang dalam kesulitan, mereka malah ingin membasmi mereka dengan senjata pinjaman. Kalau berhasil, mereka masih bisa berkata tidak ada kekejaman, tidak ada pahlawan. Sekarang mereka telah kehilangan muka dan harga diri.
Benar sekali. Dia adalah murid utama Sekte Pedang Surgawi. Para tetua dan murid Sekte Pedang Surgawi semuanya bergegas maju, tetapi dialah satu-satunya yang menyaksikannya mati tanpa menolongnya. Seseorang membalas, apa maksudmu dengan melihat seseorang mati tanpa menolong? Tidakkah kau lihat bahwa Tuan Muda dari Istana Jenderal Dewa membasmi semua ibel surgawi dengan satu gerakan? Apakah itu yang kau sebut melihat seseorang mati? Yang pertama memutar matanya dan berkata, saudaraku, tidak bisakah kau pilih-pilih kata? Sebelum membukanya, siapa yang tidak akan berpikir itu tidak membantu seseorang yang membutuhkan? Sesuatu tidak dapat dinilai dari hasilnya. Sebelumnya, itu jelas merupakan ide untuk membasmi seseorang dengan pisau pinjaman, tetapi aku tidak menyangka Tuan Muda dari Rumah Jenderal Dewa begitu kuat. Dia begitu kuat sehingga aku mengaguminya. Yesuan membasmi semua ibel surgawi dan tubuh ibel, lalu dengan lambaian lengan jubahnya, dia mengendarai seberkas cahaya ke langit dan terbang menuju panggung Raja Ibel. Ketika seseorang dari tanah suci utama umat manusia melihat pemandangan ini, mereka segera menunjuk ke arah cahaya yang menghilang di langit dan berseru, apa yang akan dia lakukan? Semua orang melihat ke arah itu dan berseru, dia berlari ke arah panggung Raja Ibel. Apa yang sedang dia lakukan? Saat semua orang menyaksikan dengan terkejut, Yesuan terbang ke panggung Raja Ibel dan menatap Pangeran Kuilong, Raja Ibel Fatian dan ibel tingkat atas lainnya, dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. Ketika Pangeran Kuilong melihat Yesuan muncul, dia langsung menunjukkan ekspresi marah di wajahnya dan mengutuk, beraninya kau, seekor semut hina, bergegas untuk mati. Mencari kematian. Apa kalian melakukan kesalahan? Yesuan terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk mereka satu persatu. Hari ini, kalian semua akan mati. Ketika Pangeran Kuilong, Raja Ibel Fatian, Raja Ibel Muhou dan para ibel surgawi tingkat atas lainnya mendengar ini, mereka tercengang. Dalam sekejap, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Puluhan ribu ibel surgawi yang kuat terbasmi, dan semua tubuh ibel juga dipenggal. Pada akhirnya, hanya ibel surgawi yang mulia dari negara ibel surgawi kuno yang tersisa di tahta Raja Ibel. Meskipun kekuatan tempur beberapa Raja Ibel surgawi lainnya, termasuk Raja Ibel Fatian, tidak lemah, mereka mungkin tidak lebih kuat dari puluhan ribu ibel surgawi. Jika terjadi kesalahan, mereka mungkin benar-benar terbasmi sekaligus. Setelah Yesuan selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, mengarahkan telapak tangannya ke semua bangsawan ibel surgawi di panggung Raja Ibel, dan lengkungan pembasmi muncul di sudut mulutnya. 30.000 pedang terbang segera terbang keluar dari perbendaharaan Dewa Pedang, melayang di belakang Yesuan, dengan ujung pedang mengarah langsung ke panggung Raja Ibel. Pedang terbang ini hadir dalam berbagai macam bentuk, termasuk pedang perunggu, pedang baja, pedang api, pedang es, senjata panjang berbentuk aneh, dan bilah pendek yang indah. Dan tidak terbatas pada pedang terbang. Di antara senjata-senjata ajaib ini ada juga sejumlah kecil pedang, tombak, tombak panjang, kapak, kait, dan garpu, dari semua jenis. 30.000 senjata ajaib dan bilah tajam disusun bersama-sama, begitu padat sehingga mustahil untuk menghitungnya sekilas. Itu seperti dinding yang terbuat dari pedang terbang, memperlihatkan niat pedang yang sangat tajam. Melihat pemandangan ini, para bangsawan ibel surgawi di panggung Raja Ibel akhirnya panik. Pangeran Kuilong segera mundur kembali ke singgasana, lalu mengulurkan tangannya dan berteriak, maju. Maju, basmi dia, basmi dia. Tak ada satupun bangsawan ibel surgawi yang hadir berani melangkah maju, dan bahkan beberapa Raja Ibel surgawi pun tidak berani bergerak. Hanya dua tim pengawal yang terdiri dari 1000 ekor kuda menyerbu sambil meraung. Yesuan mendengus dingin, membuat gerakan pedang dengan tangannya dan mengayunkannya dengan ringan. 1000 pedang terbang keluar. Dengan serangkaian suara ding-ding-ding yang tajam, 1000 pengawal pribadi para dewa yang turun dipaku sampai mati di panggung Raja Ibel. Dengan satu serangan, dia membasmi semua 1000 pengawal kavaleri para dewa. Yesuan melambaikan tangannya dan memanggil kembali 1000 pedang terbang. Yesuan, pengawal pribadi dewa penurun cahaya ganda, menoleh untuk melihat Raja Ibel Fatian dan berkata sambil tersenyum tipis, Raja Ibel Fatian, kita bertemu lagi. Aku harap kamu baik-baik saja. Wajah Raja Ibel Fatian langsung berubah gelap, dia menggertakkan giginya dan berkata, semut, aku memegang domain dewa bela diri di tanganku, menghancurkanmu sampai mati sama saja dengan menghancurkan semut. Yesuan mengaitkan jarinya ke arahnya dan terkekeh, ayo, bebaskan martial god domainmu. Kalian mencari kematian, jadi jangan salahkan aku karena menindas yang lemah. Raja Ibel Fatian berteriak dengan marah, menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan membuka domain sura. Lapisan medan sura pembasmi berwarna merah menyala terbuka seketika, menutupi langit dan bumi, berkumpul menjadi hantu Dewa Ibel yang dibudidayakan, menjulurkan cakarnya untuk menangkap Yesuan. Yesuan menjepit taktik pedang di tangannya, melepaskan aura pedang,
mengaktifkan rumah harta karun Dewa Pedang, kekuatan senjata kekaisaran kuno pun muncul, mengguncang lingkaran fluktuasi jiwa. 30.000 pedang terbang mengeluarkan suara yang menembus langit dan melesat keluar. Wus, wus, wus. 30.000 pedang terbang melesat bersamaan, menghantam bayangan Dewa Ibel Sura yang berkumpul di alam Sura, dan seketika itu pula bayangan Dewa Ibel Sura hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, wilayah Sura dihancurkan. Titik titik titik. Titik titik titik. Pedang terbang perunggu memimpin, menembus alam Sura. Dengan ketajaman pedang Kaisar Dewa, pedang itu menembus dada Raja Ibel Fatian. Raja Ibel Fatian mengerang, berbalik dan segera lari sambil berteriak, cepat. Cepat aktifkan formasi pertahanan platform Raja Ibel. Pangeran Kuilong juga berteriak panik, cepat buka formasi, cepat buka formasi. Kedua belas pendeta Ibel Surgawi segera mengaktifkan formasi platform Raja Ibel, membuka perisai cahaya setengah bola yang menutupi seluruh platform Raja Ibel dan menghalangi Ye Xuan di luar. Ye Xuan Fei berada di luar perisai cahaya dan terkekeh. Kau pikir kau bisa menghentikanku hanya dengan formasi? Berani sekali kau berpikir begitu. Sambil berbicara, dia menekan telapak tangan kanannya, dan ribuan pedang terbang beterbangan di depan dan belakang, menghantam perisai cahaya itu seperti tetesan air hujan. Setiap pedang dapat membuat perisai cahaya itu bergetar terus-menerus. Para bangsawan dari negara setan langit kuno yang bersembunyi di dalam perisai cahaya akhirnya sadar kali ini dan memahami situasi saat ini. Sekarang bukan negara setan langit kuno mereka yang sombong dan berkuasa, tetapi ribuan bangsawan negara setan langit kuno, Raja Setan Langit, dan Pangeran Negara Setan Langit kuno yang dibasmi oleh manusia dan menangisi orang tua mereka, bersembunyi dalam formasi pertahanan dan gemetar. Ketakutan semacam ini hanya pernah dirasakan oleh klan Setan Langit 2 kali sejak zaman dahulu. Sekali oleh Kaisar Dewa King Qiao dan sekali oleh Dewa Pedang Xuan Lige. Sekarang telah muncul lagi. Para bangsawan bangsa Tianyao kuno di perisai cahaya meratap dengan sedih, mengapa aku datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran. Apakah semua prajurit Tianyao tidak berguna? Bagaimana mereka bisa dibasmi oleh seekor semut? Para prajurit di pihak manusia bahkan lebih terkejut. Mereka belum pernah melihat ras manusia begitu kuat. Di masa lalu, dimanapun manusia berada, mereka hanya dapat menghindari setan langit ketika mereka melihatnya, karena setan langit terlahir dengan tubuh yang kuat, dan sulit bagi setiap orang mulai dari ahli bela diri hingga orang biasa untuk melawan setan langit. Lupakan tentang menekan klan Ibel Surgawi dan menyerang mereka. Sudah cukup baik jika mereka bisa menghindarinya. Namun, sekarang ada seseorang yang seorang diri membasmi puluhan ribu Ibel Langit, dan membuat putra mahkota negeri Ibel Langit kuno, Raja Ibel Langit, dan para bangsawan Ibel Langit gemetar ketakutan saat mereka bersembunyi dalam formasi panggung Raja Ibel. Itu benar-benar menginspirasi. Apa gunanya berlatih bela diri? Bukankah itu hanya untuk membasmi Ibel Langit otang pembawa sial itu dan membasminya sepuasnya? Seorang prajurit berteriak dan hendak menerjang maju untuk menyerang setan surgawi itu bersama-sama. Pasukan pengawal kekaisaran diperintahkan untuk maju untuk menghentikan mereka. Prajurit itu menamparkan pengawal kekaisaran dan mengutuk, kalian sekelompok orang yang tidak berguna. Kalian mengikuti tuan yang tidak berguna. Kalian pantas menjadi pengecut selama sisa hidup kalian. Orang yang paling aku kagumi sekarang adalah Ye Xuan. Yang disebut pangeran keempat itu sampah. Siapapun yang berani menghentikanku membasmi Ibel Surgawi, aku akan menghajarnya tanpa ragu. Setelah mengutuk, dia menamparkan para pengawal istana dan mengayunkan pedangnya untuk membasmi Raja Ibel. Benar sekali, aku tidak akan melakukan hal yang tidak berguna itu, bah. Prajurit lain meludah ke arah Holy Flying Luan dan berteriak, jika masih ada darah di nadimu, ayo basmi binatang bersayap itu. Seseorang mengangkat tangannya dan berteriak, dan orang banyak pun bersemangat dan menanggapi. Sekelompok prajurit manusia terbang di atas platform Raja Ibel dan berteriak kepada Ye Xuan, Tuan Ye, kami di sini untuk membantu Anda. Pertumpahan darah seperti inilah yang dibutuhkan oleh umat manusia, dan Ye Xuan sangat gembira melihat pemandangan seperti itu. Bekerja samalah untuk menerobos platform Raja Ibel. Terobos platform Raja Ibel. Tiba-tiba, semakin banyak prajurit manusia menerobos rintangan pengawal Yulin, mengendarai cahaya mereka untuk menyerbu ke arah platform Raja Ibel, dan menggunakan harta mereka untuk menyerang perisai cahaya pertahanan platform Raja Ibel. Semakin banyak orang mengambil tindakan, dan tanah suci serta sekte utama juga mengikutinya dan mulai mengepung platform Raja Ibel. Puluhan ribu manusia kuat menyerang pada saat yang sama, dan dalam sekejap mata, perisai cahaya pertahanan platform Raja Ibel berada dalam bahaya. Ketika Pangeran Kuilong melihat para prajurit manusia di langit, dia sangat ketakutan hingga jiwanya melayang. Dia meringkuk di singgasana dan berteriak ketakutan para pengawal. Para pengawal, lindungi Kaisar. Lindungi Kaisar. Basmi semut-semut ini untukku. Basmi mereka semua. Ribuan bangsawan dari negara Tianyao kuno melarikan diri dengan panik di panggung Raja Ibel,
tetapi perisai cahaya pertahanan panggung Raja Ibel adalah penghalang terakhir mereka. Kemana mereka bisa melarikan diri? Ledakan. Dengan ledakan yang menggemparkan bumi, perisai cahaya pertahanan platform Raja Ibel hancur. Pangeran Kuilong, beberapa Raja Ibel Surgawi, dan para bangsawan kerajaan Ibel Surgawi kuno semuanya menjadi sasaran pisau jagal para prajurit manusia. Yesuan melayang di udara dengan tangan terlipat, menatap para bangsawan Ibel Surgawi di bawah dengan tatapan menggoda. Pangeran Kuilong menjadi pucat karena ketakutan, menunjuk ke arah Yesuan, dan berteriak, "Tuan Ye, dasar semut rendahan, tahukah Anda siapa yang Anda provokasi? Saya adalah pangeran dari negara Tianyao kuno. Jika Anda berani menyakiti saya akan mengekstrak jiwa dan memurnikan semangat Anda, seekor semut rendahan." Semut rendahan, itulah 4 kata yang kau ucapkan. Tahukah kau apa itu semut? Yesuan mencibir dan mendengus, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu semut sekarang. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Ribuan pedang terbang melesat keluar, membuat serangkaian suara ding-ding-ding yang tajam, memaku para bangsawan negara Tianyao kuno hingga mati di panggung Raja Ibel. Darah menyembur keluar dan membentuk kabut darah. Pangeran Kuilong mencium bau darah yang kuat dan ekspresinya menjadi lebih ngeri dasar semut hina. Yesuan menekan telapak tangannya ke bawah, dan dengan suara dentang pedang kunpeng menembus wajahnya, memaksanya untuk mengucapkan sisa kata-katanya. Pangeran Kuilong meringkuk di singgasananya, gemetar. Yesuan membuat gerakan kait dengan pedangnya, mengendalikan pedang kunpeng untuk mengangkat dagunya, dan bertanya sambil mencibir, katakan padaku, siapa semut itu sekarang? Kamu, Pangeran Kuilong sangat marah. Hah! Tatapan mata Yesuan berubah dingin, dan pedang kunpeng bergerak maju setengah inci, menusuk kulit di leher Pangeran Kuilong, dan darah serta air mata mengalir keluar. Pangeran Kuilong menggigil dan berseru, tidak. Yesuan bertanya lagi, katakan padaku, siapa semut itu? Pangeran Kuilong gemetar seluruh tubuhnya, tidak berani untuk tidak patuh, dan menggertakkan giginya dan menjawab, aku. Semut jenis apa? Yesuan bertanya lagi, semut hina? Aku ini semut yang paling hina, kau adalah semut hina yang tak ada tandingannya, jangan basmi aku, pinta Pangeran Kuilong. Para Raja Ibel Surgawi yang hadir semuanya tercengang ketika melihat pemandangan ini, dengan ekspresi muram. Ini adalah pangeran paling tidak berguna yang pernah mereka lihat, tidak ada yang bisa menandinginya. Raja Ibel Pejuang Langit sangat marah dan meraung, semut, jangan terlalu sombong. Apakah kau punya hak untuk bicara? Yesuan membuat gerakan pedang dan mengayunkan pedang kunpeng. Pedang itu berbalik dan menembus dada Raja Ibel Fatian, memakukannya ke pilar batu panggung Raja Ibel. Raja Ibel Fatian menggertakkan giginya dan mengerang, dia sangat marah, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dengan rumah harta karun senjata kekaisaran kuno dan pedang dewa di tangan, Yesuan dengan paksa menekan semua Raja Ibel Surgawi yang hadir, dan tidak ada Ibel Surgawi yang berani melawan. Raja Ibel Fatian menahan rasa sakit dan berusaha mencabut pedang kunpeng dari dadanya sedikit demi sedikit. Dia tidak pernah menyangka seorang martial saint tingkat 9 bisa sekuat itu. Perasaan tertekan ini bahkan lebih mengerikan daripada apa yang ditunjukkan Qin Tai 300 tahun yang lalu. Raja Ibel Fatian merasakan sedikit perasaan tidak nyaman. Dalam 10 tahun, kerajaan Ibel kuno kemungkinan besar akan menghadapi lawan yang menakutkan yang sebanding dengan 2 ahli pedang tertinggi. Pangeran Kuilong memanfaatkan kesempatan saat Yesuan berhadapan dengan Raja Ibel Fatian dan diam-diam mengeluarkan sebuah guci. Saat dia meraih guci itu, tatapan ganas dan kejam langsung muncul di matanya. Dia mengulurkan tangannya ke dalam guci, siap mengambil segenggam abu ular surgawi bersayap 6. Ular langit bersayap 6 merupakan totem klan Ibel Langit pada zaman dahulu. Kembali saat dia berada di kota Tianxiao, dia menggunakan abu ular langit bersayap 6 dan darah Kaisar Ibel Surgawi untuk memanggil mayat ular langit bersayap 6. Pada saat itu, ular langit bersayap 6 dengan mayat menghancurkan perahu terbang cahaya yang mengapung dari Sekte Tianjian dan mengejar Yesuan sepanjang jalan. Pada akhirnya, penguasa lembah Shenmu, Luan Yu, yang mengambil tindakan untuk mengalahkan ular langit bersayap 6 dengan mayat. Pangeran Kuilong ingin menggunakan trik yang sama lagi. Ketika dia memikirkan adegan ular langit bersayap 6 yang menggigit Yesuan hingga mati, matanya menunjukkan ekspresi haus darah. Namun, saat tangannya meraih guci, Yesuan menendangnya. Kenapa? Mau panggil ular itu lagi? Pangeran Kuilong jatuh ke tanah dan meraung dengan marah, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan melepaskan ular langit totem dan membasmimu. Yesuan menendang guci itu dan berkata dengan nada bercanda, ayolah, Zhao. Jangan gunakan abunya segenggam demi segenggam. Gunakan semuanya sekaligus dan lihat apakah ular mati itu bisa menggigitku sampai mati. Guci itu pecah dan abu di dalamnya berserakan di tanah.
Pangeran Kuilong segera merangkak dan mengumpulkan kembali abunya dengan kedua tangan. Kudengar kau butuh darah ular mati itu. Aku akan membantumu, kata Ye Xuan sambil mengayunkan pedangnya, memotong setengah telapak tangannya. Ah, kamu! Darah segera muncrat keluar, Pangeran Kuilong memegang luka di telapak tangannya, menjerit histeris, keringat dingin pun bercucuran. Aku akan membasmimu, aku akan membasmimu. Dia begitu marah hingga hampir gila. Dia mencampur darah yang menyembur dan abu dan mulai memanggil ular langit bersayap 6 dengan keras. Darah dan abu merembes ke bebatuan teras Raja Ibel. Ledakan, getaran datang dari bawah platform Raja Ibel, mengguncang seluruh platform. Wah, dengan suara keras, panggung Raja Ibel hancur berkeping-keping. Seekor ular langit bersayap 6 sebesar gunung melesat keluar dari bawah panggung Raja Ibel. Ia berteriak ke arah langit, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, serta memancarkan aura mematikan yang mengerikan. Setelah Pangeran Kuilong memanggil ular langit bersayap 6, dia segera berdiri, menatap Ye Xuan dengan ekspresi ganas, dan berkata dengan penuh kebencian, ular langit totem tidak menggigitmu sampai mati terakhir kali, tapi kali ini kamu mati. Setelah beberapa tahun, ketika saya melihat ular langit bersayap 6 itu lagi, pemandangannya tidak lagi sama seperti dulu. Dulu di kota Tianxiao, dia hanya seorang pendekar di alam bela diri spiritual, namun kini dia adalah puncak dari sang suci bela diri. Apa yang bisa dilakukan ular mati padaku? Ye Xuan mengangkat kepalanya dan menatap ular langit bersayap 6, tanpa rasa takut di matanya. Pergilah ke neraka. Pangeran Kuilong meraung ganas dan memerintahkan ular langit bersayap 6 untuk menyerang. Ular surgawi bersayap 6 itu meraung ke langit, memancarkan aura yang sangat mematikan. Ia melebarkan sayapnya, menutupi langit dan matahari. Sepasang matanya yang mati menatap Ye Xuan di bawah, seolah-olah Dewa Ibel kuno sedang mengawasi makhluk kelas bawah. Ye Xuan mengangkat kepalanya dan menatap ular surgawi bersayap 6, membangkitkan semangat bela diri naga Ibel seluruh dunia. Naga Ibel dari semua dunia membuka matanya di kekosongan Laut Qi. Setelah melahap esensi naga ajaib dari Ibel kuno, jiwa bela diri naga Ibel dari semua dunia menjadi semakin kuat. Setelah membuka matanya, ia membubung keluar dari Laut Qi, naik ke awan, dan melihat ke bawah ke dunia. Mengaum, naga Ibel seluruh dunia muncul di belakang Ye Xuan, sebesar gunung, meraung ke langit, meraung seperti naga di langit, dengan tekanan yang luar biasa, menekan dunia ke segala arah. Mengaum, ular langit bersayap 6 itu berteriak ke arah langit, mengepakkan sayapnya dan menerkam ke arah Ye Xuan untuk menggigit. Ye Xuan berteriak kekuatan sihir naga raungan naga langit. Mengaum, naga Ibel dari semua dunia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang langit dan bumi. Suara raungan naga menembus kehampaan dan semua dunia, mengguncang jiwa semua makhluk hidup. Gelombang suara raungan naga yang tak tertandingi itu menelan ular langit bersayap 6. Mendesis. Ular langit bersayap 6 itu hancur berkeping-keping di bawah gelombang suara raungan naga, mengeluarkan teriakan tajam, dan akhirnya berubah menjadi bubuk dan menghilang. Kekuatan raungan naga langit sangat mengerikan. Kekuatan yang tersisa menyapu, menghancurkan kehampaan dan meledakkan panggung Raja Ibel. Para Ibel surgawi di panggung Raja Ibel langsung berubah menjadi abu. Gelombang kejut terus menyebar, menghancurkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan serangan itu begitu hebat hingga mengguncang dunia. Semua elf yang hadir tercengang oleh serangan ini. Mengerikan sekali. Jika kau terkena pukulan ini, pasti tidak akan ada jejak tubuhmu yang tersisa. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang martial saint? Apakah ini masih manusia? Para prajurit manusia itu berbicara dan memberi perintah dalam suasana yang sangat hidup. Berbeda sekali dengan kerumunan prajurit yang ramai, kereta suci Feiluan senyap bagaikan kematian, dan pengawal kekaisaran Yulin yang berjaga di sekitar kereta suci Feiluan bahkan lebih senyap lagi. Pangeran Kuilong terjatuh di atas panggung Raja Ibel dengan ekspresi ngeri. Ular totem langit merupakan simbol kekuatan klan Ibel langit dan fondasi mulia garis keturunan Raja Ibelnya. Namun, ular totem langit yang dipanggil dengan abu dan darah berubah menjadi abu hanya dengan satu pukulan. Tiba-tiba dia merasa seperti telah jatuh ke jurang. Ketakutan batinnya semakin membesar dan dia tidak percaya bahwa ini benar. Tidak. Ye Xuan mendarat di panggung Raja Ibel yang rusak, menendangnya dan menggulingkannya, menatapnya dari atas, dan bertanya, berapa banyak abu yang tersisa? Teruskan. Pangeran Kuilong ketakutan dan berkata dengan putus asa, lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Ye Xuan mengangkat kakinya dan menginjak wajahnya, menginjak-injaknya ke dalam lumpur, sambil mencibir, aku benar-benar tidak ingin membasmimu. Sangat sulit menemukan orang sebodoh dirimu di dunia ini. Bahkan jika negara Tianyao kuno memiliki seekor nangui dengan kepala terangkat untuk menjadi putra mahkota, itu mungkin lebih baik daripada dirimu. Membasmimu akan membantu klan Tianyao untuk mengubah nasib mereka. Pangeran Kuilong gemetar seluruh tubuhnya dan memohon, ya.
Aku adalah semut terendah di dunia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Raja Ibel Fatian merangkak keluar dari rerun dewa panggung Raja Ibel. Melihat bahwa situasinya tidak dapat diubah, dia menggertakkan giginya, melompat, dan melarikan diri ke utara. Ingin melarikan diri. Yesuan mengangkat tangannya dan membuat gerakan pedang, dan pedang kunpeng terbang keluar. Dengan kilatan cahaya pedang, Raja Ibel Fatian ditebas menjadi debu. Para Raja Ibel surgawi lainnya yang berhasil selamat merasa ketakutan, dan sambil menahan luka-luka, mereka melarikan diri ke segala arah. Kemana kau akan melarikan diri? Yesuan membuat gerakan pedang dan mengayunkan tangannya. Jutaan pedang terbang keluar dari rumah harta karun Dewa Pedang dan membasmi Raja Ibel surgawi yang tersisa. Beberapa Raja Ibel besar yang awalnya tinggi dan perkasa segera menunjukkan ekspresi ngeri, berteriak dengan menyedihkan, dan melarikan diri dengan putus asa. Tepat pada saat ini, lapisan domain Dewa Bela Diri yang menelan semua cahaya terbuka, menutupi seluruh dunia dan langsung memenjarakan pedang terbang yang mengendalikan kecepatannya. Lalu terdengarlah teriakan penuh amarah semut, "Jangan sombong begitu." Yesuan menoleh dan melihat bahwa itu adalah pendeta Ibel surgawi Senzang, salah satu dari 7 pendeta Dewan Demi-Dewa. Namun, saat dia melihat alam Dewa Bela Diri Senzang, mata Yesuan bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Alam Dewa Bela Diri ini telah melihat. Senzang membuka alam Dewa Bela Dirinya dan turun. Kekuatan dahsyatnya menyapu ke segala arah, menelan semua cahaya dalam jarak 1000 kaki. Dunia langsung tenggelam dalam kegelapan. Hanya harta karun di atas level harta karun tanah suci yang bisa memancarkan cahaya, sementara yang lainnya kehilangan cahayanya. Medan yang kuat. Yesuan menoleh ke arah Senzang dan menyapanya dengan dingin, "Lama tidak bertemu. Dasar semut, beraninya kau membasmi begitu banyak setan surgawi di hadapan Dewan Demigodku. Apa kau tahu apa akibatnya?" Tanya Senzang tegas. "Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Saat Yesuan berbicara, dia meningkatkan kekuatan seni pedang surgawi. Ribuan pedang terbang mengeluarkan suara pedang pada saat yang sama, melepaskan niat pedang, bertarung melawan alam dewa perang, melepaskan diri dari belenggu mereka sedikit demi sedikit, dan mengejar Raja Ibel surgawi yang melarikan diri. "Semut, beraninya kau." Senzang tidak menyangka bahwa setelah dia mengambil tindakan, pihak lain akan berani terus menyerangnya. "Apa yang perlu ditakutkan?" Yesuan tersenyum tipis dan terus menunjukkan kekuatan teknik pedang surgawi. Senzang merasakan tekanan yang meningkat, dia menoleh dan menatap Ming Huang, sambil berteriak, "Ming Huang, kamu harus menjaga orang-orangmu. Dia berani membasmi Ibel surgawi di depan Dewan Demigod, kamu lebih tahu dariku kejahatan apa yang telah dia lakukan." Ming Huang tampak sangat jelek. Sebelum dia sempat berbicara, Yesuan mencibir, "Tidak ada gunanya memanggilnya. Dia tidak bisa mengendalikanku." Wajah Senzang menjadi gelap dan dia berteriak, "Di mana pendeta ketujuh Dewan Dewa? Hancurkan dia sekarang." Pendeta Duyung Chao Yin dari Dewan Dewa Setengah, pendeta api Li Miao Yan, kelima pendeta hadir, dan masing-masing dari mereka merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Senzang berteriak dengan marah, semut manusia ini membasmi puluhan ribu setan surgawi di hadapan Dewan Demigod. Kejahatannya sangat keji. Tangkap dia. Yesuan menatap para pendeta Dewan Demigod dan mencibir, "Kalian datang tepat waktu. Bagaimana mungkin aku tidak melihat satupun dari mereka ketika klan Ibel Langit mencoba membasmiku?" Senzang berteriak lagi, "Mengapa kamu tidak melakukannya?" Yesuan melirik ketujuh pendeta itu dan berkata, "Karena kita sudah di sini, silakan saja." Dewan Demigod tidak lebih dari guk-guk dari klan Setan Langit. Pendeta Putri Duyung Chao Yin tampak tidak senang dan menatap Senzang, berkata dengan suara dingin, "Senzang, kamu tidak memiliki keputusan akhir di Dewan Demigod. Ketika bangsa Ibel surgawi kuno ingin membasmi orang, kamu tidak menghentikan mereka, dan sekarang kamu ingin Dewan Demigod campur tangan. Apakah kamu pikir Dewan Demigod adalah pasukan pribadimu?" "Wanita, diamlah!" teriak Senzang dengan marah. "Senzang, sebagai pendeta Dewan Demigod, kau telah melanggar peraturan dengan ikut campur dalam pertarungan antara dua ras. Ini bukan kota bintang suci, dan ras Putri Duyungku tidak akan ikut campur." Setelah mengatakan ini, pendeta Putri Duyung itu berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan lalu pergi. Para pendeta Dewan Demi-Dewa lainnya tidak berniat campur tangan dan pergi satu demi satu, hanya menyisakan Senzang dan Ming Huang. Akibat penundaan ini, 3 Raja Ibel besar dari negara Ibel kuno, termasuk Raja Ibel Muhou, telah melarikan diri lebih dari 10 mil jauhnya. Tidak seorang pun bisa lolos. Yesuan mendengus dingin dan mengeluarkan kekuatan teknik pedang kenaikan lagi. Dentang, ribuan pedang terbang terlepas dari belenggu alam gelap dan melesat ke arah 3 Raja Ibel. "Semut, kau tidak akan bisa membasmi siapapun di antara kalian selama aku di sini." Teriak Senzang dengan marah, dan tiba-tiba memperluas jangkauan wilayah kekuasaan Dewa Perang,
meliputi semua pedang terbang di wilayah kekuasaan itu lagi. Itu mungkin tidak terjadi. Ye Xuan mengerahkan seluruh kekuatan bertarungnya, mendorong kekuatan seni pedang surgawi ke titik ekstremnya. Semua pedang terbang beterbangan keluar dari perbendaharaan Dewa Pedang, menimbulkan suara pedang yang menembus angkasa dan merobek belenggu alam gelap sedikit demi sedikit. Ekspresi Shen Zhang berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah, "Semut, beraninya kamu." Sambil berteriak dengan marah, dia memanggil harta paling berharga milik Raja Dewa, plat bintang pemakan matahari, dan menekan Ye Xuan. Ini adalah serangan nyata yang dilancarkan oleh Dewa Perang Ibel Surgawi dengan menggunakan harta karun paling berharga milik Raja Ilahi. Serangan itu cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Ye Xuan tidak berani ceroboh, dan segera memanggil kembali semua pedang terbang, menggunakan kekuatan semua senjata kekaisaran di perbendaharaan Dewa Pedang untuk melawan. Wah! Ledakan! Harta karun paling berharga milik Raja Dewa, cakram matahari dan waktu, dan rumah harta karun Dewa Pedang Kekaisaran kuno saling bertabrakan, menyebabkan suara yang mengejutkan. Kekuatan mereka meledak, menyapu seluruh dunia, menghancurkan kehampaan, dan menghancurkan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Shen Zhang menekan Ye Xuan dengan kekuatan dewa bela diri absolutnya, dia sudah sangat ketakutan di dalam hatinya. Dia bisa melihat dengan jelas tingkat kultivasi Ye Xuan, yang berada di puncak tingkat ke-9 alam bela diri suci dan bahkan belum memahami domainnya, namun dia mampu bersaing dengannya dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah. Keterkejutan dalam hatinya tak terlukiskan kata-kata, dan sudah menjadi bagai badai yang mengamuk. Wajah Shen Zhang sangat jelek, tetapi dia tetap bersikap angkuh dan berkata dengan bangga, "Denganku di sini, bahkan jika kamu mendapatkan senjata kekaisaran Dewa Pedang, kamu tidak akan bisa membasmi ibel surgawi lainnya." "Apakah kamu yakin?" Ye Xuan bertanya sambil terkekeh. "Dengan tingkat kultivasimu yang menyedihkan, selama aku menekan senjata kekaisaranmu, masalah apa yang bisa kau buat?" Shen Zhang mencibir dengan arogan. Ye Xuan perlahan mengangkat telapak tangannya, merentangkan kelima jarinya, dan mengaktifkan teknik pedang surgawi. Dia berkata dengan tenang, "Masalahnya, aku masih memiliki senjata kekaisaran." Begitu dia selesai bicara, cahaya pedang biru tua mengembun di depan telapak tangannya, itulah Void Spirit Blade An. "Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut?" Senyum berbahaya muncul di bibir Ye Xuan, dan Void Blade meledak dengan cahaya yang menembus langit dan melesat keluar. Dentang, pedang surgawi menghancurkan langit. Cahaya pedang biru tua itu melintas, begitu cepatnya hingga hampir tidak terlihat oleh mata terbuka. Pada saat pedang itu menyala, awan kabut darah meledak 100 mil jauhnya, dan Raja Ibel Langit hancur total. Ekspresi wajah Shen Zhang sangat menarik, marah, cemburu, semua emosi tercurah keluar, dan itu sangat ganas. 1. Ye Xuan tidak meletakkan tangan kanannya dan terus membidik kabut darah sejauh 100 mil. Di sana, selain awan kabut darah, terlihat pula cahaya pedang biru redup. Kecepatan Sky Sword Breaking Sky sudah melampaui batas, tapi agak merepotkan untuk mengambil kembali Void Blade Dark. Jika Anda mengambilnya kembali, Anda dapat menyerangnya lagi untuk membasmi Raja Ibel Surgawi kedua. Jika seseorang ingin membasmi ketiga Raja Ibel Surgawi termasuk Raja Ibel Muhou, seseorang harus menyerang dan menarik kembali serangan sebanyak 3 kali. Pada saat itu, Raja Ibel Muhou pasti sudah melarikan diri jauh. Namun, setelah Ye Xuan menguasai perbendaharaan Dewa Pedang, dia dengan cermat memahami semua kekuatan magis yang ditunjukkan perbendaharaan Dewa Pedang. Terlebih lagi, 7.000 tahun yang lalu, Void Blade Dark disimpan di perbendaharaan Dewa Pedang. Oleh karena itu, ketika Ye Xuan menggunakan pedang surgawi menghancurkan langit tadi, dia memikirkan kemungkinan lain. Ye Xuan merentangkan kelima jari tangan kanannya, mengarahkan telapak tangannya ke Void Blade Darkes yang berjarak 100 mil, dan melepaskan pikiran spiritualnya untuk terhubung dengan urat nadi harta karun Dewa Pedang. Pikiran suci itu beredar dalam pembuluh darah perbendaharaan Dewa Pedang selama 1 siklus, intensitasnya meningkat berkali-kali lipat, lalu melesat keluar dari puncak perbendaharaan Dewa Pedang, membentang sejauh ratusan mil dan terhubung dengan pedang roh Void kegelapan. Ye Xuan merasakan kehadiran Void Blade Dark dalam benaknya, dan sekali lagi mengaktifkan teknik pedang surgawi, meneriakkan kata demi kata pedang surgawi. Hancurkan, kubah, langit, dentang, 100 mil jauhnya, cahaya pedang biru tua menembus langit. Ye Xuan melambaikan tangan kanannya dan membidik Raja Ibel Surgawi kedua yang melarikan diri. Cahaya pedang biru tua melesat dari jarak 100 mil. Cahaya yang menyilaukan melintas, dan dalam sekejap awan kabut darah lainnya meledak, dan Raja Ibel Langit kedua jatuh. Upaya pertama untuk mengendalikan pedang terbang dari jarak jauh berhasil. Ye Xuan menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Dia menggerakkan tangan kanannya dan membidik Raja Ibel Surgawi terakhir yang melarikan diri, Raja Ibel Muhou. Void Blade Dark kembali menembakkan cahaya pedang yang membubung tinggi ke angkasa,
dan Sky Sword Breaking the Sky yang ketiga pun ditembakkan, membentang sejauh 100 mil, menembus tubuh Raja Ibel Muho, dan kabut darah pun meledak. Jeritan itu dapat terdengar hingga ratusan mil jauhnya, tetapi orang-orang di Danau Tianshui tidak dapat mendengarnya. Di depan Shenzang, Ye Xuan membasmi semua Raja Ibel Surgawi dan bangsawan kelas atas dari Kerajaan Ibel Surgawi kuno yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Wajah Shenzang sangat jelek, dan dia berkata dengan marah semut, suatu hari kamu akan membayar harga untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Ye Xuan mencibir dan berkata, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, aku tidak akan hidup hari ini. Jangan bersikap sombong. Kalau saja aku tidak terluka, aku pasti sudah membasmimu sekarang juga. Geram Shenzang. Kalau begitu, kau harus segera menyembuhkan lukamu. Kalau tidak, saat aku memahami alam dewa perang, kau akan mengikuti jejak Raja Ibel Surgawi dan yang lainnya. Ye Xuan terkekeh. Shenzang sangat marah dan mengorbankan cakram bintang pemakan matahari untuk menyerang, tetapi 30.000 pedang terbang yang digerakkan oleh perbendaharaan Dewa Pedang membentuk dinding yang tidak dapat ditembus, menjebaknya di tengah. Meskipun dia sangat enggan mengakuinya, dia tahu betul bahwa tidak ada cara untuk membasmi Ye Xuan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa Qin Taya ada di dekatnya, jadi selama dia tidak bisa membasminya seketika, dia tidak akan mempunyai kesempatan sama sekali. Panggung Raja Ibel yang hancur jatuh ke tanah, dan Pangeran Kuilong merangkak keluar dari rerun dewa. Jejak kaki di wajahnya masih jelas, dan dia tampak sangat malu. Dia merangkak di tanah, memandangi panggung Raja Ibel yang hancur dan mayat-mayat Ibel Surgawi di sekelilingnya. Setan-setan langit yang mati ini semuanya adalah bangsawan dari negeri setan langit kuno. Masing-masing dari mereka memiliki status bangsawan, tetapi sekarang mereka semua mati di sini. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini. Dia jelas telah memimpin 30.000 Ibel Surgawi yang kuat untuk memperebutkan harta karun di gudang Dewa Pedang, tetapi pada akhirnya dia tidak hanya gagal mendapatkan harta karun itu, tetapi juga kehilangan nyawanya di sini. Mengapa begini? Mengapa begini? Pangeran Kuilong bergumam dalam hati, putus asa. Ye Xuan berjalan mendekatinya, menatapnya, menampakkan senyum sehangat matahari, dan berkata karena kelemahan adalah dosa asal, lihatlah dirimu, kamu lemah, bodoh, dan kejam, ketiga sifat yang tidak cocok ini ada dalam dirimu, ini disebut dosa yang tidak terampuni. Pangeran Kuilong menundukkan kepalanya, matanya penuh kebencian, tetapi dia tidak berani membiarkan Ye Xuan melihatnya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, menggertakkan giginya dan melotot, mengepalkan tangan kanannya, dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membalas dendam suatu hari nanti. Ye Xuan menyadari ekspresi kejam di wajahnya, mengangkat kakinya dan menginjaknya, lalu menginjak sisi lain wajahnya dan berkata, jangan khawatir, aku akan memberimu kesempatan. Kamu harus memegang teguh posisi putra mahkota Ibel Surgawi. Jika seekor Nangui menjadi putra mahkota, akan jauh lebih sulit bagi pasukan Long Yuan untuk menghancurkan negara Ibel Surgawi kuno. Semut, Pangeran Kuilong menggertakkan giginya, mencengkeram tanah dengan tangannya. Kukunya yang tajam meninggalkan 3 bekas cakaran di lempengan batu, dan ia mengucapkan 2 kata dengan nada rendah dan marah. Semut, ya, kemarilah, biar aku yang mengukirnya untukmu. Kata Ye Xuan sambil mulai mengukir kata-kata di wajahnya dengan pedang. Ujung pedang Kunpeng menusuk keningnya, dan mengirisnya goresan demi goresan, dengan darah dan air mata mengalir keluar. Ah! Pangeran Kuilong meronta keras dan mengumpat, dasar semut hina, beraninya kau. Ye Xuan menginjak wajahnya dengan keras dengan kaki kanannya, menyebabkan tengkoraknya retak. Kata, baru saja diukir setengah ketika tiba-tiba aura yang sangat kuat dan kuno bertiup di wajahnya seperti angin kencang. Sebuah bayangan hitam besar muncul dengan cepat dari gunung gantung di kejauhan. Bayangan itu semakin membesar, hampir menutupi langit dan matahari. Kau terlalu sombong, manusia. Beraninya kau mempermalukan pangeran klan Ibel Surgawiku. Klan Ibel Surgawi akan melawanmu sampai mati. Bayangan hitam besar itu membuka mulutnya dan berteriak dengan suara yang dalam dan jauh, lalu tekanan yang tak terduga menyebar. Ketika Pangeran Kuilong melihat bayangan hitam besar dari Ibel Langit muncul, matanya bersinar dengan kebencian dan berteriak, kau mati. Kau mati. Leluhur IBL-ku dari Departemen Dewa Jatuh ada di sini. Kau mati. Ye Xuan mendongak ke arah bayangan hitam besar yang tiba-tiba muncul, dan bisa merasakan bahwa bayangan hitam ini pastilah Ibel tua dari klan Ibel Surgawi. Aura yang ia tunjukkan agak mirip dengan aura Raja Ibel yang tertidur di langit Ibel Petir. Mereka jelas monster tua yang menyegel meridian mereka dan tertidur untuk memperpanjang hidup mereka. Situasi mereka mirip dengan leluhur pedang Ibel. Setan tua yang berumur pendek seperti ini biasanya dibaringkan di dalam peti mati dan ditempatkan di sarang naga di makam leluhur untuk menekan sisa umurnya.
Ia tidak akan mudah terbangun. Jelaslah bahwa nenek moyang Ibel pemanggil dewa ini adalah Ibel tua yang berhenti hidup dari Departemen Pemanggilan Klan Ibu Pangeran Kuilong. Leluhur Ibel para dewa ini juga seharusnya terbaring di peti mati kuno, dan dibawa ke sini oleh suku pemanggil dewa. Tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan kesempatan hidup kembali dari rumah harta karun Dewa Pedang. Faktanya, demi rumah harta karun Dewa Pedang, ada lebih dari 1 atau 2 Ibel tua yang muncul di Gunung Ilahi Kekosongan. Leluhur pedang Ibel adalah 1, dan leluhur Ibel yang dapat menaklukkan dewa adalah 1. Selain itu, Qin-Taiya pernah berkata bahwa ada beberapa aura tingkat ini di Gunung Void Divine. Jika Dewan Demigod tidak turun tangan, pertempuran yang kacau akan terjadi setelah harta karun Dewa Pedang muncul. Begitu harta karun yang dapat mengubah rentang hidup seseorang muncul, para Ibel tua dengan rentang hidup yang terhenti ini akan segera bangun dan bertarung untuk mendapatkan harta karun itu. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya tidak mengikuti lintasan semula. Bahkan ketika Yesuan membantai para Ibel surgawi, leluhur Ibel ini tidak muncul. Jelas, bagi leluhur para dewa dan Ibel ini, kematian puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu Ibel surgawi bukanlah apa-apa. Dia tidak mau muncul sampai Pangeran Kuilong dipermalukan. Pasti beberapa bangsawan dari Departemen Keturunan Dewa memintanya untuk muncul. Setan tua setingkat ini akan sangat menakutkan saat dia bangun. Yesuan sangat jelas tentang ini, tetapi dia bahkan lebih jelas lagi bahwa begitu pihak lain bangun, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melanjutkan tidurnya. Bagi Ibel tua semacam ini yang masa hidupnya telah berhenti, kebangkitannya setara dengan kematian. Tentu saja, kekuatan tempur yang dilepaskannya sebelum kematian juga akan sangat mengerikan. Bagi Ibel tua seperti ini yang umurnya pendek, makin lama ia hidup, makin takut pula ia dengan kematian. Yesuan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bayangan leluhur Ibel di langit. Dia berkata dengan keras, "Aku sedang menginjak pangeran klan Ibel langitmu sekarang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jika kau punya nyali, keluarlah dari peti matimu dan gigit aku." Semut, terdengar suara gemuruh dari kedalaman gunung Void Divine, mengguncang langit dan bumi, seakan-akan itu adalah suara gemuruh Dewa Ibel kuno, mengguncang jiwa manusia. Pangeran Kuilong berkata dengan penuh kebencian, "Kamu berani membuat marah leluhur Ibel, matilah kamu." Yesuan menendangnya dan mencibir, "Apakah kau benar-benar berpikir dia akan merangkak keluar untuk menyelamatkanmu? Jika dia bersedia bangun, dia seharusnya bangun ketika aku sedang membantai para Ibel surgawi. Dia menolak untuk bangun karena dia takut mati." Semut, kau punya nyali. Raungan lain terdengar, dan cakar hitam besar terentang dari bayangan gelap leluhur Ibel dan mencengkeram ke arah Yesuan. Senzang melihat kesempatan itu, niat membasmi terpancar di matanya, dan dia segera memanggil pelat bintang pemakan matahari dan bergegas menuju Yesuan untuk membasminya. Leluhur Ibel dan Senzang menyerang pada saat yang sama. Kekuatan serangan mereka mengguncang bumi, seolah-olah mereka ingin menghancurkan dunia bersama-sama. Dua kekuatan dahsyat saling menyerang, Yesuan menggerakkan telapak tangannya, mengendalikan rumah harta karun Dewa Pedang, dan bersiap menghadapinya. Tepat pada saat ini, suara pedang dan derap kaki kuda menerobos kehampaan, dan lapisan domain Dewa Bela Diri terbuka untuk memblokir kedua serangan itu. Qin-Taiya melangkah ke panggung umum ilahi dan perlahan datang setelah menerobos awan. Panggung umum dewa bergulir di atas awan, menimbulkan suara gemuruh, dan melayang hingga ke langit di atas Danau Tianshui, melayang di udara, menghalangi bayangan gelap leluhur Ibel yang menutupi langit. Qin-Taiya bahkan tidak melihat Senzang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bayangan leluhur Ibel jatuh dewa. Dia berkata dengan keras, "Baiklah, leluhur Ibel jatuh dewa, kau bisa bangun sekarang." Tanpa munculnya harta karun yang dapat memperpanjang hidupnya, leluhur Ibel tidak mau bangun. Sekarang setelah Qin-Taiya muncul, bahkan jika dia bangun, akan sulit baginya untuk membasmi Yesuan, apalagi bangun. Qin-Taiya menoleh untuk melihat Yesuan dan berkata dengan nada normal, "Ayo kembali. Sudah waktunya untuk membuat cukup banyak masalah setelah membuat begitu banyak masalah." Membuat masalah. Ketika para elf yang hadir mendengar kata ini, mereka semua ingin memutar mata mereka. Titik. Dia membantai puluhan ribu Ibel surgawi, membasmi 4 Raja Ibel surgawi termasuk Raja Ibel Fatian dan Raja Ibel Muhou, dan bahkan mengukir kata-kata di dahi Pangeran Negara Ibel surgawi kuno, tetapi akhirnya menyimpulkannya dengan kata masalah. Siapa yang akan bercanda seperti ini? Yesuan tahu bahwa karena Qin-Taiya telah muncul, sudah waktunya untuk kembali. "Baiklah, aku lelah setelah bertarung, ayo kembali dan tidur siang," kata Yesuan sambil menguap, lalu berjalan pergi dengan santai. Senzang menyaksikan Yesuan membasmi Ibel surgawi dan pergi dengan santai dengan ekspresi yang sangat jelek, tetapi Qin-Taiya hadir dan dia mengerti arti serangannya, jadi dia hanya bisa menahannya. Qin-Taiya sedang berhadapan dengan leluhur Ibel dan Senzang.
Ketika dia melihat Senzang, matanya penuh arti. Yesuan terbang ke udara, menuju kota bintang suci. Ketika melewati perkemahan manusia, pengawal kekaisaran tiba-tiba muncul untuk menghalangi jalan mereka, dan kereta suci terbang Luan muncul di belakang mereka. Kasim kerajaan berhenti di depan Yesuan dan berkata dengan suara tajam, serahkan rumah harta karun Dewa Pedang. Yesuan berkata sambil tersenyum, kenapa? Kasim kerajaan berteriak dengan arogan, beraninya kau. Kaisar telah mengeluarkan dekrit yang memerintahkan tentara Long Yuan untuk bekerja sama dengan pengawal kekaisaran Yulin untuk merebut rumah harta karun Dewa Pedang. Beraninya kau bertanya mengapa? Lihatlah bibirku. Tatapan mata Yesuan berubah dingin dan dia mengutuk, enyahlah. Berani sekali kau tidak menaati perintahku. Kau tahu kejahatan apa yang kau lakukan. Kasim itu menegur dengan nada melengking. Yesuan mengabaikannya dan menatap Fei Luan suci, mencibir, Jun Tianwen, mengapa kamu bersembunyi dari mobil? Jika kamu menginginkan rumah harta karun Dewa Pedang, keluarlah dan dapatkan, selama kamu memiliki kemampuan. Keputusan ayahmu tidak memiliki kekuatan atasku. Wah, di dalam kereta suci Fei Luan, Jun Tianwen menghancurkan gelas anggur. Komandan pengawal kekaisaran melangkah maju dan berteriak dengan marah, Yesuan, perhatikan sikapmu. Tidak menghormati kaisar adalah kejahatan serius. Kalau begitu, kembalilah dan beritahu kaisar manusiamu bahwa siapapun yang menginginkan rumah harta karun Dewa Pedang dapat datang dan mengambilnya sendiri. Aku selalu di sini untuk menemanimu. Yesuan berkata dengan seringai menghina, menyapukan energi pedang, dan mengejutkan semua Kasim yang melengking dan para penjaga Yulin, lalu berjalan pergi. Insiden perbendaharaan Dewa Pedang telah sepenuhnya berakhir, tetapi para prajurit dari semua ras tetap tinggal di kota bintang suci dan enggan untuk pergi. Awalnya itu adalah sebuah acara berskala besar, dengan banyak orang kuat berkumpul di sana hanya untuk memperebutkan harta karun di perbendaharaan Dewa Pedang. Hasilnya, tidak seorang pun menyangka bahwa harta karun yang sebenarnya adalah rumah harta karun Dewa Pedang itu sendiri. Semua orang melihat pertempuran di Danau Tianshui di mana puluhan ribu ibel surgawi dibantai, dan menyaksikan kekuatan perbendaharaan Dewa Pedang dengan mata kepala mereka sendiri. Oleh karena itu, rumor bahwa perbendaharaan Dewa Pedang berisi senjata kekaisaran Dewa Pedang secara bertahap menyebar dan menjadi topik terpanas di semua restoran ksatria utama. Sayang sekali, kau tidak melihatnya. 30.000 pedang terbang keluar dari rumah harta karun Dewa Pedang. Masing-masing adalah senjata ilahi yang tak tertandingi. Mereka membasmi ibel surgawi dengan sangat buruk sehingga kepala mereka terguling dan kabut darah memenuhi langit. Apa maksudmu kita tidak melihatnya? Seorang prajurit menusuk matanya dengan 2 jari dan membalas, aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri. 300.000 pedang terbang keluar dari rumah harta karun Dewa Pedang. Kamu belum belajar berhitung, iya. Aku lihat dengan jelas jumlahnya 3 juta. Orang lain membantah. Tidak mungkin ada sebanyak itu. 7.000 tahun yang lalu, lebih dari separuh pedang tersembunyi di gudang Dewa Pedang telah hilang. Diperkirakan hanya tersisa 700.000 atau 800.000 pedang. Pasti lebih dari itu. Kau tidak melihatnya. Pedang terbang itu melesat keluar, membasmi ibel surgawi dengan satu pedang. Ada 3 juta kepala yang mengambang di Danau Tianshui. Pembahasan mengenai perbendaharaan Dewa Pedang dan pedang terbang menjadi semakin dibesar-besarkan dan menggelikan. Setiap kali Yesuan mendengar rumor ini, dia tidak bisa menahan tawa. Mereka yang bisa muncul di Danau Tianshui untuk bersaing memperebutkan rumah harta karun Dewa Pedang semuanya adalah ibel surgawi yang kuat. Jika klan ibel surgawi memiliki 3 juta ibel surgawi dengan kekuatan tempur seperti itu, mereka pasti sudah menghancurkan Long Yuanzhu sejak lama. Orang-orang ini benar-benar berani menyombongkan diri. Setelah kembali ke kota Wangbei, Yesuan mempelajari rumah harta karun Dewa Pedang setiap hari dan membenamkan dirinya di dalamnya. Harta karun Dewa Pedang memang merupakan rumah harta karun untuk mengoleksi pedang-pedang terbang. Urat-urat harta karun tersebut bagaikan suatu formasi yang dapat memperbesar pikiran ilahi berkali-kali lipat. Sebelum memperoleh rumah harta karun Dewa Pedang, Yesuan tidak pernah berani membayangkan bahwa suatu hari ia akan mampu mengendalikan puluhan ribu pedang terbang pada saat yang bersamaan. Untuk mengendalikan begitu banyak pedang terbang, seseorang mesti mengandalkan urat nadi rumah harta karun Dewa Pedang untuk memisahkan kesadaran ilahi menjadi untayan sutra yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing mengendalikan pedang terbang. Namun, yang Yesuan tidak tahu adalah, jika itu orang lain, bahkan jika mereka menggunakan rumah harta karun Dewa Pedang untuk memperluas kesadaran ilahi mereka, mereka hanya dapat mengendalikan paling banyak 1 atau 2 ribu pedang terbang, jelas bukan puluhan ribu. Yesuan telah memakan pil penciptaan pikiran ilahi yang telah disempurnakannya sendiri, yang merupakan salah satu dari 7 pil tertinggi milik Kaisar Pil 7 tertinggi. Selain itu, ia telah berlatih bab jiwa abadi,
sehingga pikiran ilahinya puluhan kali lebih kuat daripada mereka yang setingkat, yang memungkinkannya mengendalikan 30.000 pedang terbang pada saat yang sama. Sebelum berperang dengan Ibel Surgawi, alasan dia membuka segel bintang esensi sejati untuk meningkatkan kultivasinya juga untuk meningkatkan kesadaran spiritualnya dan mencapai jumlah maksimum pedang terbang yang dapat dikendalikannya. Terlebih lagi, Ye Xuan bisa merasakan bahwa mengendalikan 30.000 pedang terbang telah mencapai batasnya. Namun, 30.000 pedang terbang bukanlah kekuatan terbesar dari perbendaharaan Dewa Pedang, yang menunjukkan betapa kuatnya kesadaran ilahi Dewa Pedang Xuan Lige. Setelah mempelajari perbendaharaan Dewa Pedang selama beberapa hari, Ye Xuan menemukan bahwa perbendaharaan Dewa Pedang belum memulihkan kekuatan penuhnya. Karena hanya ada setengahnya saja dari pedang tersembunyi yang tersisa di perbendaharaan Dewa Pedang, dan saat perbendaharaan Dewa Pedang berada di masa kejayaannya, terdapat hampir 100.000 pedang tersembunyi. Dengan kata lain, jika Anda ingin mengembalikan kekuatan penuh perbendaharaan Dewa Pedang, Anda harus menemukan pedang yang hilang itu. Ada lebih dari 60.000 pedang Tibet yang hilang. Akan menjadi tugas yang mengancam nyawa untuk mengambil semua pedang tersembunyi ini. Ye Xuan melakukan perhitungan sederhana. Harga harta tingkat suci berkisar antara 1 juta hingga 10 juta batu roh, tergantung pada tingkatannya. Harga harta karun tingkat dewa berkisar antara 10 juta hingga 100 juta batu roh, tergantung pada tingkatannya. Harta karun yang paling berharga di tanah suci dimulai dari 1 miliar batu roh, dan ketika harta karun mencapai tingkat ini, pada dasarnya mustahil untuk membelinya dengan batu roh. Di antara pedang-pedang yang tersembunyi di dalam perbendaharaan Dewa Pedang, kecuali pedang Li Ge yang merupakan pedang tingkat spiritual, sebagian besar pedang lainnya merupakan pedang tingkat suci, pedang tingkat dewa, dan harta karun dari tanah suci. Adapun yang lebih tinggi dari khazanah tanah suci, maka khazanah itu berada di luar jangkauan batu-batu spiritual. 60.000 pedang tersembunyi, bahkan jika semuanya merupakan harta karun tingkat suci terendah, akan menjadi angka astronomi jika diubah menjadi batu roh. Ye Xuan hanya membuat perhitungan sederhana dan melepaskan ide untuk membeli sejumlah besar pedang dari perbendaharaan Dewa Pedang. Melihat ke utara ke selatan kota, ada puncak Xiaozu. Pemandangan di puncaknya sangat indah, dengan bambu hijau yang tinggi dan lurus serta daun-daunnya yang tajam yang tidak pernah gugur di segala musim. Ketangguhan bambu hijau memiliki beberapa kemiripan dengan pedang dalam hal konsepsi artistik, jadi Ye Xuan suka berlatih pedang di puncak Xiaozu, dan bahkan jika dia tidak berlatih pedang, dia sesekali akan datang ke puncak Xiaozu. Lebih dari 30.000 Ibel Surgawi dibantai di Danau Tianshui, dan lebih dari 20.000 harta karun dikumpulkan. Semuanya disimpan di perbendaharaan Dewa Pedang dan perlu ditangani. Ye Xuan berkomunikasi dengan rumah harta karun Dewa Pedang melalui pikiran sucinya, menyebabkan sudut rumah harta karun Dewa Pedang muncul dari kehampaan. Hanya 1% yang terekspos sudah tampak seperti gedung tinggi tempat Anda dapat memetik bintang. Ye Xuan berjalan ke dalam perbendaharaan Dewa Pedang dan melihat harta karun yang menumpuk di aula timur. Harta karun ini terdapat dalam berbagai jenis gaya, termasuk pedang, tombak, tombak panjang, kapak, kait, garpu, dan banyak senjata aneh. Karena kemampuan pemurnian senjata klan Tianyao secara keseluruhan tidak kuat, level rata-rata dari harta karun ini tidak tinggi. Kebanyakan di antaranya adalah harta karun tingkat spiritual, dan mungkin ada 3 hingga 4.000 yang telah mencapai tingkat suci. Tentu saja, karena jumlahnya banyak, ada pula yang levelnya lebih tinggi. Pikiran Ye Xuan bergerak, dan dia menemukan lebih dari 10 harta tanah suci. Sebagian besar harta tanah suci ini diperoleh dengan membasmi Raja Ibel Surgawi. Di antara mereka, yang paling tinggi adalah roda cahaya ilahi dari penguasa langit Kunsu. Aku telah mempelajari rumah harta karun Dewa Pedang selama beberapa hari terakhir, dan ketika aku memikirkan harta karun ini, aku tiba-tiba teringat pada sebuah kemungkinan. Lebih dari 60.000 pedang tersembunyi telah hilang dari perbendaharaan Dewa Pedang. Jika seseorang ingin mengisi kembali perbendaharaan Dewa Pedang dengan pedang tersembunyi, mungkin seseorang dapat mengumpulkan pedang terbang dan harta karun baru. Tidak perlu menemukan pedang tersembunyi yang hilang. Sekarang ada lebih dari 3.000 harta karun di atas level Sein di sini, beberapa di antaranya dapat dikumpulkan di rumah harta karun Dewa Pedang. Namun, untuk menyembunyikan pedang di dalam perbendaharaan Dewa Pedang, Anda tidak bisa begitu saja memasukkan pedang ke dalam perbendaharaan. Anda perlu melakukan ritual untuk menghubungkan pedang tersembunyi dengan perbendaharaan Dewa Pedang. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Ye Xuan memutuskan suatu strategi untuk menyelesaikan rumah harta karun Dewa Pedang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan pedang yang hilang di gudang harta karun Dewa Pedang. Jika Anda mendapatkan harta karun tingkat suci atau lebih tinggi, Anda juga dapat memurnikannya menjadi pedang di gudang harta karun. Dengan cara ini, pedang-pedang di perbendaharaan Dewa Pedang akan perlahan-lahan terisi kembali, sehingga senjata kekaisaran Dewa Pedang ini bisa kembali mendapatkan kekuatan penuhnya.
Tentu saja, ini adalah sesuatu yang memakan waktu lama untuk dicapai. Pada zaman dahulu, Dewa Pedang Xuan Li Ge pasti menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan begitu banyak harta. Ye Xuan memutuskan untuk mencoba menyempurnakan satu atau dua pedang terbang terlebih dahulu untuk melihat apakah ia bisa berhasil. Pertama-tama, dia memilih sebuah pedang terbang tingkat suci bermutu tinggi dari antara 3.000 lebih pusaka tingkat suci. Kemudian dia duduk bersila di udara, memancarkan pikiran sucinya untuk berkomunikasi dengan rumah pusaka Dewa Pedang, dan di saat yang sama memancarkan aliran saripati sejati untuk mulai menyempurnakan pedang terbang itu. Ketika dia pertama kali mulai menyempurnakan pedang, karena kurangnya pengalaman, kecepatannya sangat lambat, dan dia secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan dan menghancurkan serangkaian pola formasi pada pedang terbang, menyebabkan kualitas pedang terbang turun setengah level. Ye Xuan tidak menjadi tidak sabar karena ini dan terus melakukan ritual dengan tenang. Setengah hari berlalu dalam proses penyempurnaan, dan akhirnya pedang terbang pertama selesai pada malam harinya. Sebuah cahaya menyambar gagang pedang terbang itu, dan sebuah pola pedang dan kendi anggur tercetak di sana. Pola ini adalah simbol pedang yang tersembunyi di dalam perbendaharaan Dewa Pedang. Menyempurnakan pola ini berarti telah terbentuk hubungan antara perbendaharaan Dewa Pedang dan pedang terbang. Setelah berhasil memurnikan pedang tersembunyi, Ye Xuan memilih ruang penyimpanan pedang yang memuaskan di perbendaharaan Dewa Pedang dan meletakkan pedang tersembunyi itu di sana. Oke, ini pedang tersembunyi pertamaku. Ye Xuan mengangguk puas, kembali ke Aula Timur, dan membagi lebih dari 20.000 harta menjadi dua kelompok. Pedang-pedang yang berpotensi untuk disempurnakan menjadi pedang tersembunyi akan disimpan di perbendaharaan Dewa Pedang, sedangkan pedang-pedang yang tidak layak untuk dikoleksi akan dibawa ke bengkel penyulingan senjata tentara Long Yuan untuk diperlengkapi pasukan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu keluar dari bengkel penyulingan senjata, seorang pengawal rahasia Night Owl memberi hormat dan melapor Tuan Muda, Jenderal ingin Anda pergi belajar. Tahu, Ye Xuan setuju dan berjalan menuju rumah sang jenderal. Sudah beberapa hari sejak Qin Taiya kembali dari Gunung Void Divine, tetapi dia belum kembali. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia lakukan. Melihat ruang belajar di rumah jenderal di Beicheng. Pintunya terbuka, Ye Xuan masuk dan berkata, biarkan aku kembali dulu. Kamu sudah berkeliaran di luar selama berhari-hari. Qin Taiya berkata dengan tidak senang, awalnya, banyak orang kuat yang bersaing untuk mendapatkan harta karun di perbendaharaan Dewa Pedang, tetapi kamu mengambil seluruh perbendaharaan itu. Tidak ada yang mencoba mempermalukanmu, tetapi ini terlalu mencolok. Jika kita tidak melakukan pertukaran kepentingan dengan tanah suci dan sekte-sekte itu, pasti akan ada masalah di masa depan. Inilah kebenarannya yang mengkhawatirkan bukanlah kelangkaan kekayaan, tetapi ketimpangan kekayaan. Ada sebuah hidangan dan semua orang menikmatinya dengan sumpit mereka, tetapi tiba-tiba seseorang datang dan mengambil hidangan itu. Hal ini membuat semua orang marah. Qin Taiya telah berdiskusi dengan tempat-tempat suci dan sekte-sekte utama akhir-akhir ini. Jika dia seorang penjaga tunggal, dia mungkin bisa mengabaikan pendapat dari berbagai tanah suci dan sekte utama, tetapi lain halnya dengan tentara Long Yuan. Jika tentara Long Yuan tidak mendapat dukungan dari tanah suci dan sekte utama, akan ada banyak masalah di masa mendatang. Jadi, bagaimana negosiasinya? Manfaat apa yang akan kalian dapatkan? Kalian tidak akan mengorbankan diri kalian sendiri, kan? Ye Xuan tentu saja memahami prinsip-prinsip ini. Jika dia berada di posisi Qin Taiya, dia juga harus melakukan hal yang sama. Namun, jika dia harus memotong dagingnya sendiri, itu akan membuat orang-orang sangat tidak senang. Bagaimanapun, dia memperoleh rumah harta karun Dewa Pedang dengan kemampuannya sendiri, dan tidak ada alasan untuk membagikannya kepada orang lain. Tidak perlu memotong dagingnya. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Anda mengambil hidangan itu dan semua orang tidak senang. Lalu buatlah hidangan lain untuk membuat semua orang senang, kata Qin Taiya sambil tersenyum. Membuat hidangan lain. Ye Xuan tanpa sadar berpikir bahwa beberapa harta langka telah muncul. Ya, buat hidangan lain. Apakah kamu membasmi penguasa Kun Sutian? Qin Taiya tidak langsung mengatakan hidangan apa yang akan dibuat, tetapi malah bertanya. Ye Xuan sangat gembira saat mendengar ini. Dia mengeluarkan roda cahaya ilahi, meletakkannya di atas meja, dan berkata, ini adalah harta karun Dewa Kun Sutian. Apakah kamu akan memecat Kun Sutian? Kau cukup pintar, bocah kecil. Karena penguasa Kun Sutian sudah meninggal, sudah sepantasnya untuk memecat Kun Sutian. Bagaimanapun, itu adalah dunia kecil di luar surga dan masih sangat menarik. Qin Taiya tersenyum dengan sedikit sikap bandit. Di antara 10 tempat suci di Jiushu, hanya setengahnya yang benar-benar memiliki dunia kecil di luar surga. Tempat-tempat suci dan sekte-sekte yang tidak memiliki dunia kecil di luar langit semuanya bermimpi memiliki dunia kecil di luar langit. Tetapi ada begitu banyak tempat suci dan sekte dalam umat manusia,
tetapi hanya ada satu Kun Sutian. Bagaimana kita membaginya? Ye Xuan sudah menganggap Kun Sutian sebagai miliknya, dan langsung melewatkan proses penyerangan dan mulai membahas cara membagi rampasan setelah menaklukkan Kun Sutian. Setiap sekte Tanah Suci akan memiliki sebuah bukit, dan hadiahnya akan dibagi sesuai dengan kontribusi mereka. Jadi aku berencana untuk mengirim pengawal rahasia Night Owl untuk membantu, dan juga membangun sebuah bukit untuk pasukan Long Yuan di dunia kecil Tian Wai Tian. Qin Taya menjawab dengan santai. Jika demikian, kapan kita akan mulai? Tanah Suci dan sekte mana yang akan berpartisipasi? Ye Xuan bertanya lagi. Bulan depan, lebih dari selusin sekte Tanah Suci termasuk Istana Dewa Api, Kuil Dewa Binatang, dan sekte Yunlong akan bersatu, dan sekte Tianjian juga berencana untuk terlibat. Jawab Qin Taya. Ketika Ye Xuan mengetahui waktu aksinya, dia mulai bersiap. Sebelum pergi, Qin Taya tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah menemukan rahasia dewa? Ye Xuan berbalik dan berkata sambil tersenyum ya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan dan Zhu Yu akan berada di Dewan Demigod. Ini sangat menarik. Kita bisa membiarkan pengawal rahasia Night Owl menindaklanjuti masalah ini. Qin Taya ingin menggunakan Dewan Demigod untuk memeriksa dan menyeimbangkan Sensang. Ye Xuan menyela dan berkata, aku akan menangani masalah ini sendiri. Setelah aku memahami ranah Dewa Bela Diri, aku akan pergi ke kota Bintang Suci dan menantangnya berduel. 890